mengetahui bahwa hari kiamat belum tiba, Su Liang memutuskan untuk bekerja. Manfaatkan waktu ini untuk berurusan dengan Xiao Qinglong terlebih dahulu. Namun, perlu untuk memantau Lu Fan. Meskipun aku terlahir kembali dari kiamat, aku seharusnya masih tahu sesuatu untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan keuntungan tak terduga. Ya, pria berpakaian merah itu menjawab dengan hormat. Rao memiliki banyak pertanyaan di benaknya dan tidak mengerti mengapa tuannya tertarik pada karakter sekecil itu. Dia selalu menjalankan perintah tuannya tanpa ragu-ragu. Chengdu, keluarga Lu. Lu Fan duduk di depan komputer melihat produk yang dipesannya dengan semangat. Melihat puluhan juta dolar yang terkumpul menghilang dalam sekejap mata, saya merasa bahwa menghabiskan uang terasa sangat menyenangkan, tetapi terlalu mudah untuk dihabiskan. Dia meminjam puluhan juta dolar ini dari berbagai platform online dan beberapa perusahaan pemberi pinjaman. Mengetahui identitasnya sebagai tuan muda keluarga Lu, perusahaan pinjaman itu juga murah hati. Dan karena tenggat waktunya adalah setengah bulan, kebanyakan orang cukup murah hati untuk meminjamkan uang kepadanya. Apa yang harus dibayar kembali dalam setengah bulan? Tidak mungkin untuk membayar kembali uang yang saya pinjam dengan kemampuan saya sendiri, mengapa saya harus membayarnya kembali? Ini adalah akhir dunia dan pada saat itu uang hanya akan menjadi tumpukan kertas bekas. Meskipun dia menghabiskan 3 hari untuk menghasilkan puluhan juta dolar, itu hanya setetes air di ember untuk rencana masa depannya. Kita masih perlu terus mengumpulkan uang. Memikirkan tentang penggalangan dana, Lu Fan memikirkan hasil dari 2 hari terakhir dan tidak bisa menahan senyum. Dia telah melobi ayahnya untuk bergabung dengan perusahaan untuk membantu dalam 2 hari terakhir ini. Dan gunakan beberapa berita baik dalam 10 hari ke depan untuk membujuk ayah saya melakukan perjalanan bisnis untuk membahas kerjasama. Dia kemudian akan bergabung dengan perusahaan setelah Lu Fan memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan, dia dengan cepat menjual perusahaan itu dengan imbalan sejumlah besar uang. Dia tahu bahwa kontrak perusahaan ada di brankas. Selama 3 hari terakhir, dia mengandalkan kepercayaan ayahnya untuk mendapatkan kombinasi brankas dan menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Lu Fan tidak memberitahu ayahnya tentang berita kiamat yang akan datang. Bahkan jika aku memberitahunya, dia tidak akan mempercayainya dan bahkan mungkin mengira dia gila atau sakit jiwa. Postingan yang dia buat adalah buktinya. Ini semua adalah kebohongan putih yang dia katakan. Dia percaya bahwa ketika akhir dunia tiba, ayahnya akan bangga padanya. Bab 302 Perahu Persahabatan Terbalik. 2 wanita yang cemburu. Aku tidak berhalusinasi kan? Aku baru saja berbelanja dan melihat 2 wanita cantik yang lebih cantik dari selebriti. Aneh, matahari belum sepenuhnya terbenam, tapi kenapa udaranya terasa begitu dingin? Mari kita mengenal aura CO yang dingin ini. Tidak mungkin ada orang yang bahkan tidak tahu tentang 3 wanita cantik gunung es di kota ajaib kita. Kedua orang itu adalah 2 di antaranya. Benar sekali, sangat berharga bisa melihat kedua wanita cantik ini muncul bersama di sini. Ahem, bukankah seharusnya mereka memiliki hubungan yang baik antara ketiga wanita cantik yang dingin itu? Mengapa aku merasa seperti mereka musuh? Di pintu masuk sebuah hotel pemandian air panas, 2 wanita cantik dengan temperamen dingin berdiri berjauhan satu sama lain. Kedua wanita itu memiliki sosok dan penampilan yang luar biasa. Bahkan jika pencetak skor yang sangat keras datang untuk menilai, kedua wanita itu mencetak lebih dari 95 poin dari 100 poin penuh. Yang menakjubkan adalah bahwa kedua wanita itu memiliki temperamen yang serupa dan sama-sama menyendiri dan tidak dapat diganggu-gugat. Aura yang terpancar dari mereka sangat kuat dan tidak sulit untuk membayangkan bahwa kedua wanita itu biasanya memiliki kekuatan yang mencengangkan. Jika bukan Leng Bingsui dan Liu Ruolan, siapa lagi yang bisa disebut cantik sedingin es, ya? Mendengar suara percakapan semua orang, kedua wanita itu saling pandang dan memalingkan kepala. Seperti yang semua orang tahu, kedua gadis itu awalnya adalah teman baik yang bisa membicarakan apa saja. Akibatnya belum lama ini perahu persahabatan itu terbalik. Memikirkan hari itu, Leng Bingsui masih menggigil karena marah. Hari itu dia benar-benar menyingkirkan kesulitan perusahaan dan membuat janji dengan sahabatnya Liu Ruolan dan kekasihnya Su Liang untuk makan malam bersama. Dia minum anggur saat makan malam, jadi kami hanya kembali ke rumahnya bersama-sama. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia melihat sahabatku mengenakan piyamanya dan menggunakan kosmetiknya. Petir menyambarku, Leng Bingsui membeku di tempat, pikirannya menjadi kosong. Dikhianati oleh sahabatmu sama sekali bukanlah perasaan yang menyenangkan. Bagaimana bisa Liu Ruolan melakukan hal seperti itu mengetahui bahwa dia dan Su Liang bersama, mengapa dia masih ikut campur? Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya bahwa Pindu Ruolan sangat marah? Waspadalah terhadap pencurian api dan sahabat karib orang dahulu, benar hal-hal yang lebih menarik akan segera hadir. Leng Bingsui menemukan bahwa perut sahabatnya sedikit menonjol dan ternyata dia sudah hamil. Dengan kata lain, mereka berhubungan sangat awal. Memikirkan bagaimana Su Liang dan aku sampai sejauh ini, kami berdua memiliki bayangan sahabat kami dan dialah yang diam-diam menyatukan kami. Penemuan ini mengejutkan Leng Bingsui. Dia tidak pernah berpikir mengapa sahabatnya akan menjodohkannya dengan Su Liang. Bukankah lebih baik memiliki cinta sendirian? Dia segera tahu alasannya, sebelum dia bisa bereaksi.
Yang paling menyebalkan adalah sahabat terbaikku yang dulu selalu bercerita tentang segalanya denganku. Begitu saja presiden wanita yang dingin yang tampak tinggi dan perkasa serta tidak dapat diganggu-gugat oleh orang luar ditindas. Sejak saat itu aku benar-benar kehilangan harga diriku dan tidak bisa mengangkat kepalaku. Mengesampingkan gangguan sahabatnya, Su Liang sangat membantunya. Dia adalah satu-satunya pria yang tidak dia benci dan membuatnya tertarik. Pertama kali itu terjadi adalah di kamar tidur rumah tempat saya tumbuh besar. Jadi, tidak mungkin membuatnya berhenti. Selain itu, malam itu sebagian besar kebencian telah diselesaikan dan gagasan untuk putus dengan Su Liang benar-benar padam. Aku tidak ingin melepaskan jadi biarkan Liu Ruolan pergi. Dia tidak bisa pergi karena dia hamil. Beginilah hubungan itu berlanjut sampai sekarang. Namun sejak itu, kedua wanita itu sering bertengkar secara terbuka dan diam-diam. Suasana harmonis antara sahabat di mana mereka bisa membicarakan apa saja hilang selamanya. Sejak saat dia memutuskan untuk membantu memenangkan sahabatnya, Liu Ruolan telah mengantisipasi hal ini terjadi dan sama sekali tidak panik. Sebagai seseorang yang pernah mengalami ini, saya tahu bahwa dia masih memiliki temperamen tetapi belum sepenuhnya sampai di sana. Pada saat itu, keduanya tidak hanya akan menjadi sahabat lagi, tetapi bahkan akan menjadi teman yang lebih baik daripada sahabat. Apa itu sahabat seumur hidup? Mari kita menjadi sahabat seumur hidup, tertawa. Sebuah Rolls-Royce mewah namun sederhana berhenti di depan kedua wanita itu. Su Liang keluar dari mobil dan melihat kedua orang itu berdebat satu sama lain dan tidak bisa menahan senyum. Seperti yang dia duga, Leng Bingsui putus dengan Liu Ruolan setelah mengetahui kebenarannya. Dia tidak ikut campur dalam hubungan antara kedua wanita itu dan membiarkannya berjalan dengan sendirinya. Tidak peduli seberapa sengit kedua wanita itu bertengkar, dialah yang akan diuntungkan pada akhirnya. Contohnya hari ini dia mengundang dua wanita untuk makan malam. Semua orang datang sangat awal yang sepertinya mengindikasikan bahwa mereka saling mengawasi. Haha, kamu terus mengatakan betapa kamu mencintai Su Liang tetapi kamu terlambat untuk kencan. Kamu tidak pantas mendapatkannya jadi berhentilah saja. Maaf sudah menunggu, ayo masuk. Su Liang menyapa dan berjalan ke hotel sumber air panas dengan kedua wanita itu mengikutinya satu di sisi kirinya dan satu di sisi kanannya. Saudara Liang, coba ini. Ini iga favoritmu yang kupesan untukmu. Aku tahu Liang Ge paling suka kentang. Keripik kentang yang dibuat di hotel sumber air panas ini cukup enak. Kamu harus mencobanya. Di meja makan, kedua wanita itu duduk di kedua sisi terus-menerus mengambilkan makanan untuk Su Liang. Seperti kata pepatah, segala sesuatu ada batasnya. Kedua wanita itu saling cemburu dan Su Liang memanfaatkan situasi itu sambil menikmatinya, dia juga mengalami beberapa masalah. Tentu saja ini adalah masalah yang menyenangkan. Su Liang menerima semua makanan yang diberikan. Mengingat kondisi fisiknya, sedikit makanan ini bukan apa-apa. Selain itu, lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu ketika Anda makan dan minum dengan baik, kan? Melihat bahwa sahabatnya sulit untuk dihadapi, Leng Bingsui secara tidak sengaja melirik perut sahabatnya. Karena dia mengenakan pakaian longgar, sulit untuk mengetahui bahwa Liu Ruolan sudah hamil beberapa bulan. Leng Bingsui berkata dengan nada mencemooh. Bagaimana kita bisa menikmati hari yang menyenangkan tanpa anggur? Aku tahu saudara Liang suka minum di malam hari, aku akan menemanimu. Setelah selesai berbicara, dia mengambil sebotol anggur dan mengisinya untuk Su Liang dan dirinya sendiri. Kemudian dia menatap Liu Ruolan dengan provokatif. Kamu tidak bisa minum alkohol saat hamil, aku rasa kamu tidak bisa membantahku. Jadilah wanita yang baik dan jadilah istri yang baik hehe. Liu Ruolan tidak setuju. Dia dengan lembut membelai perutnya, pancaran keibuan muncul di wajahnya berbicara dalam bahasa teh. Anakku, kamu harus segera lahir, ibu telah diganggu oleh wanita jahat ketika kamu lahir, kamu harus membantu ibu memberinya pelajaran. Wajah Leng Bingsui menjadi gelap ketika mendengar ini dan dia hampir mengeluarkan kutukan. Siapa wanita jahat itu pada akhirnya? Bau pamer itu terlalu kuat. Bukankah itu hanya kehamilan? Apa masalahnya? Aku juga bisa. Leng Bingsui diam-diam memutuskan untuk membuat bayi dengan Su Liang ketika dia kembali ke rumah malam itu. Ketika aku hamil, aku akan melihat bagaimana orang ini masih pamer di depanku. Sambil makan, Su Liang mendengarkan kedua wanita itu bertengkar dan tidak bisa menahan tawa. Versi kehidupan nyata dari dua wanita yang memperebutkan seorang suami sangat menarik. Dia berkata aku tidak akan mengatakan apa-apa, aku hanya akan menonton penampilanmu dengan tenang. Bab 303 Liu Ruolan kakak adalah kakak, kamu masih terlalu muda. Pergi dari sini wanita pembakar saudara Liang milikku, jangan pernah berpikir untuk merebutnya dariku. Leng Bingsui jelas mabuk, wajahnya yang cantik sedikit merah dan dia hanya bisa berjalan sambil bersandar di lengan Su Liang. Melihat sahabat terbaiknya berada di sisi lain, Su Liang, Leng Bingsui mendorong Liu Ruolan dengan lemah. Bukan hanya Liu Ruolan tidak marah, tetapi dia mengedipkan mata pada Su Liang dan berkata dengan nada bercanda. Kamu bilang itu milikmu kan? Aku bilang itu milikku, tetapi kamu datang belakangan jadi kamu hanya bisa menjadi nyonya. Leng Bingsui langsung menolak untuk melakukannya ketika dia mendengar ini dan berteriak kamu adalah nyonya, seluruh keluargamu adalah nyonya. Liu Ruolan mengangkat lehernya sedikit seperti angsa bangsawan tidak berdebat dengan sahabatnya yang mabuk. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia mendapat ide.
Liu Ruolan berbalik dan mencium Su Liang lalu menatap sahabatnya dengan tatapan provokatif. Saudara Liang sudah memiliki segelku jadi saudara Liang milikku, oke? Leng Bingsui menjadi cemas setelah mendengar ini dan mencium Su Liang di sisi pipinya yang lain tanpa ragu-ragu. Begitu saja Su Liang kehilangan kedua sisi pipinya. Bukankah itu hanya wajah yang harum? Apa hebatnya, aku berani memiliki mulut yang harum. Bibirnya meninggalkan pipinya dan bergerak mendekat ke Su Liang lalu dia memberi Liu Ruolan tatapan provokatif. Hehe, aku hanya seorang saudari, aku akan menunjukkanmu apa itu cinta sejati. Perhatikan baik-baik dan jangan berkedip. Liu Ruolan mencibir penampilan Leng Bingsui. Dia berjinjit untuk waktu yang lama sebelum kembali ke tanah. Leng Bingsui menyaksikan dengan takjub. Itu adalah pertama kalinya dia melihat mereka berdua bersama dari dekat dan dia sedikit tersadar dari keadaan mabuknya. Setelah Leng Bingsui sadar, dia menerjang maju dengan taring dan cakar terbuka. Aku akan melawanmu. Dua sahabat yang telah menjadi musuh berkelahi dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, bersenang-senang. Tentu saja orang yang paling menikmatinya adalah Su Liang. Jika penggemar gila kedua wanita itu tahu. Dewi yang begitu tinggi dan perkasa di mata mereka bertengkar sengit untuk seorang pria. Bukankah dia akan sangat marah sehingga dia akan meledak di tempat? Dua bunga mekar dari hari ke hari. Su Liang berbaring di tempat tidur menatap langit malam di luar jendela Prancis dan rasa pencapaian muncul secara spontan. Sayang sekali jika tidak mengambil hadiah di hari yang begitu indah. Su Liang begitu asyik dengan sistem sehingga nilai penjahatnya tanpa sadar mencapai lebih dari 40.000 sistem menarik lotre. Ding, selamat kepada host Anda memenangkan hadiah kekuatan Anda akan meningkat satu alam kecil. Bruce segera setelah dia selesai berbicara aura agung dan luas terpancar dari Su Liang. Seperti jurang maut seperti penjara tirani dan melanggar hukum. Jika Su Liang tidak menahan dirinya dengan cepat, tempat tidur itu pasti sudah hancur olehnya. Ada seseorang yang tidur nyenyak di sebelahku. Su Liang sudah mencapai puncak Hua Jin dan alamnya sangat stabil. Dengan berkat tubuh ginjal kuno, dia tidak takut pada Xiao Qinglong yang berada di puncak dan Jin. Sekarang setelah kekuatannya menembus ke dan Jin, dia tidak lagi menganggap serius protagonis. Setelah merasakan gelombang kekuatan setelah terobosan, Su Liang tersenyum. Sepertinya memilih untuk menarik lotre hari ini benar-benar beruntung. Dua dari mereka sangat beruntung. Aku ingin tahu bagaimana perasaan 345 atau lebih dari 10 orang. Siapa tahu dia mungkin mengeluarkan sesuatu yang luar biasa dan menjadi tak terkalahkan tetap merokok. Ding, selamat kepada tuan rumah, Anda memenangkan hadiah sekotak Durex ekstra besar. Apa-apaan, aku baru saja memujimu sebentar dan kau melakukan ini padaku. Meskipun modelnya cocok, misi saya adalah memperluas keluarga dan memiliki banyak anak. Apa maksudmu dengan membuat tindakan perlindungan untukku? Selain itu, memakai sepatu tidak senyaman bertelanjang kaki. Fokus utama adalah pada kesenangan fisik dan mental. Jika Anda hamil, cukup lahirkan anak itu. Lagi pula, keluarga Su kaya dan berkuasa dan mereka akan menerima siapapun yang datang kepada mereka. Su Liang bahkan tidak repot-repot untuk melihat dan langsung menuju ke yang berikutnya. Ding, selamat kepada tuan rumah, Anda memenangkan hadiah satu set lengkap Eternal Love Wash. Saat berikutnya sebuah kotak persegi panjang datar yang indah muncul di tangan Su Liang. Tidak melihat deskripsi sistem, Su Liang membuka kotak itu karena penasaran. Aku melihat kotak itu penuh dengan perhiasan. Di antaranya ada kalung cincin anting-anting liontin gelang itu sebenarnya satu set perhiasan lengkap. Setiap perhiasan dibuat dengan keindahan dan kecerdikan yang tak tertandingi serta dihiasi dengan permata yang tak terhitung jumlahnya sehingga membuatnya tampak luar biasa. Sebuah perhiasan saja sudah tak ternilai harganya dan sangat berharga, apalagi satu set perhiasan. Mengambil salah satunya saja sudah cukup untuk membuat wanita-wanita sombong itu menjadi gila. Su Liang ingin datang. Jika set ini diberikan kepada seseorang, bahkan heroin yang tidak tergerak oleh hal-hal eksternal pun akan tergoda. Tidak ada keraguan bahwa jika dilelang, itu akan dengan mudah menghasilkan puluhan atau bahkan ratusan miliar. Su Liang tidak akan cukup bodoh untuk melakukan itu. Dia tidak kekurangan uang, jadi akan lebih baik memberikan barang-barang ini kepada para pahlawan wanita dan membiarkan mereka menyenangkannya. Lanjut, Ding, selamat kepada tuan rumah, Anda memenangkan hadiah keberuntungan +1. Itu bukan barang atau keterampilan mewah apapun, tetapi itu membuat mata Su Liang berbinar. Aku masih ingat ketika sistem pertama kali meluncurkan fungsi lotre ini, semua yang dia dapatkan hanyalah barang-barang sampah. Sejak aku memenangkan Lucky +1, semuanya menjadi berbeda. Keberuntungannya juga meningkat pesat. Sekarang dia telah memenangkan item ini lagi, Su Liang menantikannya. Keesokan harinya, Su Liang kembali ke rumah. Adiknya, Su Qingge, seperti burung oriol yang tidak berhenti mengoceh di sekelilingnya. Kakak, kau tidak akan percaya, tapi aku sering memimpikanmu beberapa hari terakhir ini. Kakak, bisakah kau memberitahuku mengapa kau muncul di mimpiku? Apa yang kukatakan itu benar, kau harus percaya padaku. Percayalah, Su Liang pasti mempercayainya. Dia menciptakan mimpi itu.
Lawan-lawannya adalah protagonis yang tak terhitung jumlahnya dan sangat tidak aman bagi adikku untuk bersamanya. Bahkan dengan perlindungan seorang ahli, Su Liang masih khawatir. Mengajari adikku keterampilan sekarang ada dalam agenda. Akhir-akhir ini dia tidak berusaha mengejar pahlawan wanita lain tetapi menggunakan kemampuannya untuk memasuki mimpi pada saudara perempuannya. Bersiaplah untuk mengajarkan beberapa keterampilan tingkat dewa kepada saudara perempuanku, harus kukatakan Su Qingge sangat berbakat dan belajar dengan sangat cepat. Jika dia tidak terlalu nakal dan sering melecehkan instrukturnya, dia mungkin akan belajar banyak. Memikirkan adik perempuannya yang gelisah ini, Su Liang merasa sakit kepala. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu tidur terlalu lama? Tidur lebih awal karena besok ada kelas. Su Liang menjentik kepala adiknya. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa mimpi itu ada hubungannya dengan dia. Jika saudara perempuanku tahu tentang ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi baiklah. Su Qingge cemberut dengan tidak senang memutar matanya dan tiba-tiba tersenyum saudaraku sampai jumpa dalam mimpiku. Bab 304 Suzaku kembali ke rumah pahlawan wanita yang sepenuhnya menyerah jalan menuju kematian. Yan Ruyu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu ingin menceraikan pengemis ini? Villa keluarga Yan. Ibu Yan berkata kepada putrinya, Yan Ruyu, dengan raut wajah marah, aku tidak akan bercerai, menyerahlah pada gagasan ini. Yan Ruyu menegangkan lehernya dan berbicara dengan nada yang sangat tegas. Sejak Ibu Yan membawanya menemui Su Liang terakhir kali, dia terus mendesaknya untuk bercerai. Apakah dia tidak tahu apa yang direncanakan ibunya? Bukankah itu hanya untuk membiarkan dirinya mengejar Su Liang setelah bercerai sehingga dia bisa menikah dengan keluarga kaya? Jadi setiap kali menghadapi pertanyaan ini, Yan Ruyu akan menjawab dan menolak dengan tegas. Karena Hua Jieyu, aku harus menyenangkan Su Liang yang membuatku merasa sangat tidak nyaman. Ibuku masih ingin aku mengejar Su Liang yang lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Memikirkan dirinya ditahan oleh orang munafik itu dan menikmati kesenangan, Yan Ruyu tiba-tiba merasakan dingin. Dia merasa senang dengan kehidupannya saat ini. Xiao Qinglong memang agak tidak berguna dan dia terlahir sebagai pengemis, tetapi dia tidak mengharapkan apapun darinya, bukan? Menikahi Xiao Qinglong pada awalnya adalah perisai yang dia temukan. Xiao Qinglong yang dianggap sampah tetapi sebenarnya adalah penguasa pengadilan naga berdiri di samping gemetar ketakutan. Saya sangat terharu ketika mendengar Yan Ruyu berkata dia tidak akan menceraikan saya. Melihat Ibu Yan masih marah, dia merasa perlu berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata. Ibu, jangan marah. Sebenarnya, begitu dia mengatakan itu, dia tanpa ampun diinterupsi oleh Ibu Yan. Ujung tombak itu menunjuk Xiao Qinglong, menunjuk hidungnya dan mengutuk dengan keras. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kamu. Ibu Yan sangat marah. Dia menunjuk Xiao Qinglong dan mengutuknya, memperlakukannya seperti bukan manusia. Xiao Qinglong tahu apa yang baik untuknya dan diam. Dia sudah lama terbiasa dengan kata-kata kasar ibu mertuanya. Selama 3 tahun terakhir kekuatannya mandek dan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada seekor anjing. Tapi itu bukannya tanpa keuntungan, setidaknya dia belajar untuk bersabar sekarang Xiao Qinglong dapat menjaminnya. Dia tetap tenang bahkan ketika menghadapi sebagian besar penghinaan seorang pejuang sejati berani menghadapi kesuraman hidup. Melihat putrinya tidak yakin, Ibu Yan menjadi tenang dan matanya terus berkedip. Dia benar sekali tentang memberi putrinya kesempatan. Jika Yan Ruyu menceraikan Xiao Qinglong dan segera mengejar Su Liang, dia akan sangat bahagia. Namun melihat situasinya, tidak mungkin membiarkan putriku bercerai. Sikap putriku menunjukkan bahwa dia tidak tertarik pada Tuan Su. Bagaimana bisa begini? Ibu Yan memutuskan bahwa masalah ini harus dijadikan fait accompli. Kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan saya karena menggunakan beberapa trik, semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Bandara Internasional Shanghai. Sosok cantik dengan pakaian pintar dan sosok ramping berjalan keluar. Melihat mobil yang sudah dikenalnya terparkir di pinggir jalan, mata wanita itu berbinar dan hatinya dipenuhi emosi. Mengambil napas dalam-dalam, wanita menakjubkan itu berjalan mendekat dan membuka pintu mobil. Melihat sosok yang sering muncul dalam mimpinya, wanita menakjubkan itu tidak bisa lagi menahan emosinya dan berbicara dengan penuh semangat. Pemilik picok lama tidak bertemu Su Liang di dalam mobil tersenyum padanya. Wanita yang memukau itu tidak lain adalah Suzaku yang telah kembali dari luar negeri. Sejak dia dijebak oleh Su Liang dan putus dengan Dewa Perang Jiang Tianqi, dia menerima kekalahan itu dan menjadi pelayan Su Liang. Meskipun dia tidak menunjukkan apapun di permukaan, dia sebenarnya menderita pukulan besar di dalam dan merasa sedikit putus asa. Ini juga alasan mengapa Su Liang tidak segera menerimanya. Jika kesukaan tidak ditingkatkan, bahkan jika Anda merekrut orang tersebut, Anda tidak dapat membawanya ke dalam keluarga untuk mendapatkan hadiah sistem. Su Kuei juga merupakan pembunuh top setelah bertahun-tahun pelatihan di dunia gelap, sulit untuk meningkatkan kesukaannya. Su Liang meminta Skynet untuk melakukan penyelidikan mendetail terhadapnya.
Dia juga memiliki mentalitas untuk mencoba-coba untuk melihat apakah dia dapat menemukan solusi darinya tanpa diduga, dia menemukan terobosan. Suzaku memasuki dunia gelap karena seluruh keluarganya terbunuh dan dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Melalui pelatihan yang berat, dia akhirnya membunuh musuhnya. Tetapi setelah penyelidikan Su Liang, dia mengetahui penghancuran keluarga Suzaku tidak sesederhana itu, ada dalang di baliknya. Adapun mengapa Zhu Kuei gagal mencari tahu siapa dalang di balik layar. Omong kosong tentu saja untuk memberikan plot bagi protagonis untuk menikahi seorang gadis nanti. Kamu telah membunuh semua musuhmu, apa yang harus aku sebagai protagonis lakukan? Apakah kamu ingin berinteraksi bersama? Bagaimana bisa sang pahlawan wanita begitu setia padanya tanpa melalui ujian hidup dan mati? Bahkan jika protagonis dikelilingi oleh banyak wanita, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Sayang sekali Dewa Perang Jiang Tianqi terbunuh lebih awal. Kesempatan untuk memenangkan hati sang pahlawan wanita jatuh pada Su Liang. Seperti yang diharapkan setelah Su Liang memberitahu Zhu Kuei kebenaran, dia menjadi marah dan ingin kembali untuk membalas dendam. Ketika dia mengetahui bahwa musuh terlalu kuat untuk ditangani sendirian, Su Liang pamer. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan sikap mendominasi. Kamu adalah pembantuku, urusanmu adalah urusanku. Aku akan membantumu membalas dendam dengan tanganku sendiri. Su Liang mengeluarkan pil pembersih sumsum tulang dan obat genetik dan mengaturnya ke dalam Skynet lagi. Selama periode ini, Zhu Kuei telah berada di luar negeri untuk berurusan dengan kekuatan yang memusnahkan seluruh keluarganya. Belum lama ini dia akhirnya menghancurkannya dengan tangannya sendiri dengan bantuan Su Liang, dia membalas dendamnya dan pikiran Suzaku juga berubah. Seluruh keluarganya musnah dan dia benar-benar kekurangan rasa aman. Su Liang membantunya untuk membalas dendamnya sehingga dia secara alami menganggap Su Liang sebagai satu-satunya dukungannya. Nilai kesukaan telah ditingkatkan jadi saatnya menikmati hasilnya. Makan malam sudah dipesan, kami akan mengadakan makan malam penyambutan untuk Anda hari ini. Su Liang dan Zhu Kuei turun dari mobil di depan sebuah restoran pribadi. Su Liang masuk dan Zhu Kuei mengikuti dari belakang. Sepasang mata menatap punggung mereka sampai mereka menghilang ke dalam hotel dan kemudian sosok yang ceroboh menarik pandangannya. Orang ini adalah Xiao Qinglong yang baru saja pulang kerja setelah memindahkan batu bata. Saat ini dia mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, mengapa terasa seperti Su Liang menjadi lebih tak terduga? Gelengkan kepalamu dan tinggalkan ilusi yang tidak realistis ini. Kemudian amarah yang kuat muncul di hatinya. Dia hanya bertemu Su Liang beberapa kali, tetapi wanita di sekitarnya berbeda setiap saat. Benar-benar bajingan. Sekarang Su Liang telah mengincar istrinya. Aku tidak bisa mengendalikanmu jika kamu menipu orang lain, tetapi jika kamu ingin menipu Ruyu. Xiao Qinglong mendengus dingin dalam hatinya. Kamu sudah menerima kematianmu. Meminta kekuatan dan dukungan bab 305 anggota keluarga plus satu buah bodoh di pohon bodoh. Ding, haruskah kita membawa Merak ke dalam keluarga? Jadikan dia anggota keluarga. Suzaku dianggap yang terkuat di antara semua wanitanya. Dengan bantuannya, dia berhasil menembus dari puncak kekuatan kegelapan ke tahap tengah kekuatan transformasi dalam waktu singkat. Kemampuan untuk bertahan sangat meningkat, tapi hanya itu saja. Dia hanya bertahan beberapa ratus putaran lebih lama dari wanita lain sebelum dipenggal oleh Su Liang. Melihat perintah sistem muncul di benaknya, Su Liang tidak ragu dan mengklik ya. Ding, selamat kepada anggota keluarga host plus 1, Anda telah memperoleh kuas tingkat Dewa Desain Fashion. Gelombang ingatan membanjiri benak Su Liang. Berikan dia keterampilan seperti itu dan biarkan dia menjadi perancang busana, bukankah lebih baik menjadi bos yang lepas tangan? Hanya ketika Anda bosan, Anda akan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Su Liang tidak pernah melupakan tujuannya untuk mengembangkan dan memperluas keluarganya. Membangun keluarga Su menjadi keluarga nomor 1 di dunia. Dia tidak harus melakukan apapun, dia hanya harus menarik para pahlawan wanita liar itu ke dalam keluarga dan membiarkan mereka memiliki anak. Desain pakaian Sodis benar-benar agak tidak berguna baginya. Su Liang sangat marah karena dia tidak mendapatkan barang atau keterampilan yang berguna. Matanya tertuju pada pelayan kecil di sebelahnya. Hari ini menjadi gelap lebih awal dari biasanya. Langit tertutup awan gelap dan sepertinya akan hujan. Suasana hati orang-orang juga suram. Namun Ibu Yan sedang dalam suasana hati yang sangat baik, karena dia baru saja mengundang Tuan Su untuk makan malam. Tentu saja tokoh utama wanita bukanlah dia melainkan putrinya, Yan Ruyu. Berpikir bahwa jika rencana malam ini berhasil, putriku akan menjadi kekasih Tuan Su di masa depan. Senyum Ibu Yan lebih cerah dari krisan bibi Yan. Tepat ketika Ibu Yan berfantasi dalam hatinya, dia berharap dia bisa segera pulang dan membawa putrinya menemui Su Liang. Sebuah suara terkejut yang familiar terdengar di telingaku. Ibu Yan menoleh dan melihat seorang pria muda tampan berpakaian modis berdiri di sampingnya. Apakah ini Tuan Ji? Halo, tentu saja dia mengenal orang di depannya. Ji Bochang, putra kedua dari keluarga Ji, pernah memberikan banyak keuntungan kepada putrinya untuk mengejarnya. Jika pengemis Xiao Qinglong tidak muncul, mungkin mereka berdua akan bersama.
Ibu Yan tidak bisa menahan perasaan beruntung dan agak berterima kasih kepada pengemis yang tidak melawan atau menanggapi ketika dia dipukuli atau dimarahi. Jika pihak lain tidak ikut campur, bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuan Su yang memiliki latar belakang dan kekuasaan yang lebih besar? Bibi Yan juga berbelanja di sini kebetulan sekali. Setelah mengatakan ini dengan sopan, Ji Bochang bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja. Aku sudah lama tidak bertemu Ruyu, apa kabarnya akhir-akhir ini, berapa banyak kebetulan yang ada di dunia ini? Dia adalah orang yang mengetahui keberadaan Ibu Yan dan muncul di sini secara khusus. Baru-baru ini dia menargetkan perusahaan Yan Ruyu. Alasan mengapa mitra yang ditemukan Yan Ruyu menolak dengan tegas dan bank mendesak mereka untuk membayar kembali pinjaman adalah karena instruksinya. Dia hanya ingin memaksa Yan Ruyu ke dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah. Jika saya tidak ingin bangkrut, saya hanya bisa memohon padanya. Ji Bochang menghitung waktu dan merasa bahwa Yan Ruyu tidak akan mampu bertahan lebih lama. Untuk memastikan bahwa Yan Ruyu akan datang kepadanya terlebih dahulu ketika dia putus asa. Dia merasa perlu menempatkan mata-mata di sebelah Yan Ruyu. Itu berfungsi sebagai pengingat bila perlu. Kandidatnya pasti Ibu Yan. Orang macam apa Ibu Yan itu? Dia pernah melihatnya 3 tahun lalu. Dia sangat sombong dan menempel pada orang yang berkuasa dan kaya. Dia baru saja memberinya kalung, tetapi Ibu Yan mengkhianati putrinya. Saya percaya bahwa selama dia diberi sedikit keuntungan, dia akan dengan senang hati melakukan bantuan kecil ini. Namun, kata-kata Ibu Yan berikutnya membuatnya tercengang. Ah, Ruyu, dia baik-baik saja. Itu adalah jawaban sederhana dan Ji Bochang tertegun beberapa saat setelah mendengarnya. Hanya itu, hilang. Sial, seharusnya kau menjelaskan situasi Yan Ruyu secara detail. Bahkan jika Anda seorang pejalan kaki, Anda harus bertukar beberapa kata ketika ditanya oleh pria kaya dan tampan yang tinggi, kan? Apa arti jawaban singkat ini? Mengingat kembali betapa antusiasnya Ibu Yan di depannya di masa lalu, itu sangat kontras dengan ketidakpeduliannya saat ini. Jibo sering tiba-tiba memiliki ilusi ditinggalkan. Ibu Yan sedang berpikir tentang bagaimana membujuk putrinya untuk menghadiri makan malam ketika dia sampai di rumah dan dia benar-benar tidak berminat untuk memperhatikannya. Aku bahkan ingin memutuskan semua hubungan dengannya. Keluarga Ji sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Su. Terlebih lagi, Ji Bochang hanyalah tuan muda kedua dari keluarga Ji dan tidak memiliki kekuasaan, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan Su Liang, putra sulung keluarga Su. Sebagai ibu yang baik, wajar untuk mencari keluarga yang lebih baik untuk putrimu, kan? Jibo sering bingung. Kenapa kita merasa begitu asing setelah tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu? Dia sedikit skeptis dan mengeluarkan kotak hadiah yang sudah disiapkan dari tangannya. Di dalamnya ada sepasang anting-anting halus. Ji Bochang menyerahkan kotak hadiah itu kepada Ibu Yan dan berkata sambil tersenyum. Bibi Yan, lama tidak bertemu. Ini hadiah kecil yang saya siapkan untukmu. Saya harap kamu tidak keberatan. Ibu Yan hanya meliriknya dan tidak menerimanya. Apa maksud Ji Bochang? Hatinya sejelas cermin. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi di dalam hatinya dia memang sedikit jijik dengan hadiah yang disiapkan Ji Bochang. Putriku akan segera menikah dengan Tuan Su. Apa yang akan dia miliki ketika saatnya tiba? Melepaskan putra sulung keluarga Su dan memilih Ji Bochang, tidak ada seorang pun dengan gangguan mental yang akan melakukan hal seperti itu. Harus saya katakan bahwa meskipun Ibu Yan sia-sia, dia masih memiliki prinsip. Saya tidak akan menjual putri saya kepada orang lain sampai saya menemukan seseorang yang lebih baik dari Su Liang. Karena Su Liang melihat ini, dia mengizinkannya untuk hidup sampai sekarang. Jika dia menjual putrinya dengan sedikit uang, mempertahankannya akan menjadi faktor yang tidak stabil dan Su Liang akan menamparnya sampai mati. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Guruji, tolong berikan kepada orang lain, saya ada urusan lain jadi saya pergi dulu. Ibu Yan mengatakan sesuatu dengan tidak sabar, buru-buru menghentikan mobil dan pergi. Ji Bochang ditinggalkan di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia menggaruk kepalanya dan menatap langit. Melalui sedikit cahaya, mataku seolah menembus awan dan melihat matahari terbenam di kejauhan. Aneh, memang benar matahari terbenam di barat hari ini. Bab 306 Pesta Makan Malam yang ditakdirkan tidak tenang. Kesabaran protagonis Ibu Yan kembali ke rumah. Saya memberitahu Ayah Yan kabar baik bahwa Su Liang diundang untuk makan malam dan memberitahunya rencana untuk malam itu. Setelah mendengar ini, Ayah Yan mengerutkan kening dengan erat. Melihat dilemanya, Ibu Yan memberinya sedikit nasihat dengan ekspresi kecewa. Kami melakukan ini demi kebaikan putri kami sendiri. Apakah Anda hanya ingin melihat Ruyu berpura-pura menjadi pengemis sepanjang sisa hidupnya? Kamu sudah bertemu dengan Master Su juga. Dia memiliki latar belakang yang kuat, tampan, dan memiliki sosok yang hebat. Dia juga sangat lembut dan sopan kepada kami tanpa kesombongan apapun karena terlahir dalam keluarga kaya. Menjadi kekasihnya adalah berkah yang diperoleh putriku di kehidupan sebelumnya. Apa yang kamu ragukan? Mengikuti perkataan Ibu Yan, Ayah Yan teringat saat dia minum teh dengan Su Liang He yang memberinya perasaan seperti bermandikan angin musim semi. Saya dapat yakin meninggalkan putri saya kepadanya. Pastor Yan mengangguk menandakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan rencana malam ini.
Senyum muncul di bibir Ibu Yan. Langkah selanjutnya adalah membujuk putrinya untuk menghadiri pesta. Bang-bang, tepat saat itu ada ketukan di pintu. Siapa lagi yang akan mengetuk pintu ketika kembali ke rumah jika bukan Xiao Qinglong? Sebagai menantu keluarga Yan, dia bahkan tidak layak memiliki kunci untuk memasuki rumah. Jika keluarga harus melakukan perjalanan panjang, Xiao Qinglong tidak bisa masuk rumah dan harus tidur di jalanan. Aku hampir lupa tentang camilan tidak berguna ini. Baru saat itulah Ibu Yan ingat pada Xiao Qinglong. Dia tidak bisa membiarkannya mengganggu keberuntungan putrinya. Memikirkan hal ini, dia datang ke pintu dengan marah. Ketika saya membuka pintu, saya melihat Xiao Qinglong mengenakan pakaian untuk memindahkan batu bata. Dia kotor di sekujur tubuh dan bau keringatnya sangat memuakkan. Ada rasa jijik yang tidak tersamar di wajah Ibu Yan. Kamu tidak harus masuk, kita kedatangan tamu malam ini. Pergi beli makanan. Dia berbalik, menemukan pena, dan dengan cepat menulis serangkaian nama hidangan, lalu melemparkannya ke Xiao Qinglong seolah membuang sampah. Belikan aku semua hidangan yang terdaftar di atas. Jika ada satu yang hilang, kamu tidak akan diizinkan masuk. Xiao Qinglong berjongkok dan mengambil kertas itu. Ketika dia melihat nama hidangan tertulis di atas, wajahnya berubah drastis. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Hidangan lain mudah didapatkan, tetapi ikan gulama kuning liar dan lobster biru di sini tidak tersedia di pasar. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah memasak hampir setiap makanan dan sangat akrab dengan pasar sayur di sekitarnya. Tidak, ketika Ibu Yan mendengar ini, dia menjadi marah. Dia melihat sekeliling dan menemukan kemoceng. Dia meraihnya dan memukul Xiao Qinglong dengan itu. Tidak ada di pasar. Apa kamu tidak tahu membelinya di pasar ikan? Aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Menghadapi kemoceng, Xiao Qinglong tidak menghindar atau mengelak. Kekuatan sekecil ini sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Tetapi pasar makanan laut cukup jauh dan aku khawatir aku tidak akan bisa membelinya tepat waktu untuk makan malam. Kamu tahu banyak. Apakah kamu pikir aku bodoh? Ibu Yan memukuli dan memarahinya tanpa ampun. Tentu saja 2 hal yang disebutkan dalam nama hidangan itu tidak tersedia di pasar sayur. Tujuannya adalah untuk menjauhkan orang lain agar dia tidak tinggal dan menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang. Para tamu akan tiba nanti, jadi aku memintamu untuk membeli beberapa dan mempersiapkannya. Apakah kamu mengerti? Itu, begitu dia selesai berbicara, dia disela oleh Ibu Yan. Sudah kubilang jangan terlalu banyak bicara, lakukan saja apa yang kubilang. Kenapa kau harus membuang-buang waktu untuk bicara? Xiao Qinglong tiba-tiba tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kenapa kau berdiri di sana? Kenapa kau tidak pergi? Melihat dia masih berdiri di sana dengan bodohnya, Ibu Yan menjadi marah dan memarahinya dengan kasar. Xiao Qinglong merasa sangat frustrasi. Faktanya, apa yang ingin dia katakan barusan adalah, maka aku akan pergi sial, bisakah aku dipukuli untuk ini? Lupakan saja, jika kamu bertahan sebentar, kamu akan memiliki kedamaian dan ketenangan. Jika kamu mundur selangkah, kamu akan memiliki cakrawala yang lebih luas. Setelah mengusir pria menjijikkan itu, Ibu Yan kembali ke rumah dan duduk di sofa menunggu putrinya pulang. Tidak lama setelah, Yan Ruyu kembali dengan wajah lelah. Situasi perusahaan menjadi semakin serius. Jika tidak ada solusi yang ditemukan, kebangkrutan adalah satu-satunya pilihan. Terakhir kali kami mengundang Hua Jieyu untuk datang ke perusahaan, dia bilang dia sedang mempertimbangkannya, tetapi belum ada kabar sejak itu. Ruyu, kamu sudah kembali. Cepat ganti bajumu dan ikut bersama kami. Melihat putrinya kembali, Ibu Yan langsung tersenyum. Mau kemana? Yan Ruyu sangat bingung. Aku akan pergi ke pesta makan malam. Pergi berpakaian dan ingat untuk berganti pakaian baru. Melihat ibunya begitu proaktif, Yan Ruyu langsung menjadi waspada dan bertanya, siapa yang ada di makan malam itu? Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Melihat ekspresi ibunya, Yan Ruyu mengerti apa yang sedang terjadi. Su Liang pasti akan berada di pesta makan malam itu dan Yan Ruyu tiba-tiba tidak ingin pergi lagi. Dia benar-benar tidak ingin bertemu lagi dengan Su Liang si munafik itu. Aku membuka mulut untuk menolak tetapi kata-kata itu tidak keluar. Jika aku tidak pergi, Su Liang pasti akan tahu tentang sikap ibuku. Sekarang adalah periode kritis untuk mengundang Hua Jieyu untuk bergabung dengan perusahaan. Jika Su Liang membisikkan sesuatu di telinganya, bukankah itu akan menjadi bencana? Tidak bisa mengambil risiko. Yan Ruyu merasa bahwa dia harus pergi. Pergi saja, ini hanya pesta. Orang tuanya juga hadir, jadi Su Liang tidak akan berani melakukan kesalahan. Kita mau kemana? Ayo pergi sekarang. Tidak perlu ganti baju. Aku rasa pakaian yang aku kenakan sudah cukup bagus. Yan Ruyu berkata tanpa ekspresi. Untuk berjaga-jaga, dia berencana pergi ke sana tetapi dia tidak ingin berdandan untuk Su Liang. Menurutmu siapa dia? Semua wanita harus berputar di sekelilingnya, bukankah hanya karena latar belakangnya lebih baik? Ingin menindas orang lain dan mempermainkan perasaan mereka tidak mungkin. Jika Su Liang tahu apa yang dia pikirkan saat ini, dia pasti akan merasa dirugikan. Aku baru menyentuh tanganmu, aku belum mengambil tindakan apapun. Ibumu yang bersikeras mendorongmu kepadaku, oke. Kau akan membuatku sangat marah, ya kan? Ketika putrinya menolak untuk mengganti pakaiannya, ibunya menunjuknya dan gemetar karena marah.
Yan Ruyu memalingkan wajahnya. Pada akhirnya, Yan Ruyu menang dan kelompok itu berkendara ke Hotel Bintang 5. Makan malam diadakan di ruang pribadi hotel. Ibu Yan secara khusus memilih lantai 5 karena ada presidential suite di lantai atas. Kamu tahu apa yang dia pikirkan tentang itu dengan cukup hati-hati. Mengetahui bahwa Su Liang berstatus bangsawan, dia khawatir tidak akan bisa terbiasa tidur di kamar biasa. Waktu berlalu dengan cepat dan sudah pukul 7 Su Liang datang terlambat. Dia datang ke perjamuan sendirian ingin melihat trik apa yang akan dibuat Ibu Yan hari ini. Kuharap aku tidak akan mengecewakannya. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah untuk melihat apakah Ibu Yan akan memberinya kejutan. Melihat bahwa tidak ada kemajuan setelah sekian lama Su Liang menjadi sedikit tidak sabar. Jika dia tidak puas malam ini, dia akan mengambil tindakan sendiri bab 307 trik ibu pahlawan wanita protagonis menuntut cinta. Melihat Su Liang berjalan ke dalam kotak, Yan Ruyu menunjukkan ekspresi yang diharapkan di wajahnya. Hanya pria ini yang bisa membuat ibunya mengambil inisiatif seperti itu. Ibu Yan maju dengan ekspresi menyanjung di wajahnya dan membimbing Su Liang untuk duduk di meja makan. Ayah Yan juga menunjukkan senyum yang menyanjung. Karena orang-orang begitu antusias, Su Liang tidak bisa berpura-pura menyendiri, jadi dia tersenyum dan berbicara. Saya sudah merepotkan Anda terakhir kali. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengeluarkan uang lagi kali ini? Bagaimana kalau begini, saya akan membayar semuanya hari ini. Su Liang merasa bahwa itu sepadan untuk menggunakan sejumlah uang yang tidak berarti baginya untuk mendapatkan dukungan orang lain. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kami setuju untuk mentraktirmu malam ini, bagaimana kami bisa membiarkan Tuan Su mengeluarkan uang? Ibu Yan berbicara dengan cemas. Oke, tidak perlu berkata lebih banyak. Jika kamu menganggapku teman, maka masalah ini selesai. Su Liang melambaikan tangannya. Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan penuh makna. Kali ini saya yang traktir. Lain kali saya datang ke rumahmu, tolong bawakan 1 set mangkuk dan sumpit tambahan. Apa yang Anda bicarakan, Tuan Su? Anggap saja rumah kami seperti rumah Anda sendiri dan datanglah setiap hari. Yan Ruyu tertegun ketika mendengar apa yang dikatakan Yama. Apa maksudnya memperlakukan rumah kita seperti rumahmu sendiri? Siapa dia bagimu, dan apakah aku setuju? Ibu Yan sama sekali tidak peduli dengan pikirannya. Ketika aku menatap mata Ayah Yan, aku bisa melihat kepuasan di matanya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Su, dia tidak pernah menindas yang lemah dengan mengandalkan latar belakangnya dan selalu memperlakukan semua orang dengan setara. Ibu Yan mulai berlarian memanggil pelayan untuk menyajikan anggur dan makanan. Saya tidak tahu apa yang Tuan Su suka makan, saya harap ini sesuai dengan selera Anda. Ibu Yan berbicara dengan nada menjilat. Kemudian dia mengedipkan mata pada putrinya, Yan Ruyu, memberi isyarat padanya untuk mengambilkan makanan untuk Su Liang hehe. Yan Ruyu mencibir dalam hatinya. Terakhir kali Su Liang pergi ke rumahnya, dia tidak punya pilihan selain berkompromi dan menambahkan lebih banyak hidangan untuknya demi orang tuanya. Sekarang dia tahu bahwa ibunya mengkhianatinya lagi seperti yang dia lakukan 3 tahun lalu. Bagus dia tidak marah, tetapi kamu masih ingin dia mengambil makanan untuk Su Liang tidak mungkin. Seolah-olah dia tidak melihat petunjuk ibunya Yan Ruyu makan sendiri, dia menghentakkan kakinya tidak dapat melakukan apapun tentang putrinya. Kemudian Ibu Yan memutar matanya mengeluarkan sebotol anggur merah dan mengisi gelas di depan beberapa orang. Namun, sama seperti Ibu Yan menuangkan anggur untuk putrinya, Su Liang dengan tajam menemukan sebuah pil terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam gelas anggur. Tindakan kecil ini dilakukan dengan sangat tersembunyi dan Ayah Yan maupun Yan Ruyu tidak menyadarinya. Tapi bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Su Liang yang sudah mencapai Danjin? Dia menatap Ibu Yan dalam-dalam. Dengan keterampilan medis tingkat dewa dan indera penciuman yang tajam, dia mendeteksi sedikit aroma afrodisiak dari pil itu. Untuk membawa putrinya ke tempat tidurnya, dia bahkan membius putrinya sendiri. Dia adalah manusia serigala, sedikit lebih dari sekadar manusia yang kejam. Su Liang merasa sangat malu menggunakan obat-obatan untuk menaklukkan wanita. Ini adalah tanda kurangnya kepercayaan diri yang ekstrim. Jika Anda pikir Anda bisa memenangkan pihak lain, Anda bisa bertindak seperti penjilat, menggunakan trik dan skema. Namun, memberikan obat-obatan adalah tindakan tercela. Hanya beberapa penjahat tingkat rendah yang akan melakukan ini. Su Liang enggan melakukan itu, tetapi dia tidak memiliki kebaikan untuk mengingatkan Yan Ruyu. Tolong, seseorang membius putrimu sehingga dia bisa berada di tempat tidurmu dan kau mengeksposnya sekarang. Benar-benar kerusakan otak. Apa, kau tidak bisa memanfaatkan kemalangan seseorang? Tapi dia adalah penjahatnya. Mustahil untuk tidak memakan dagingnya bahkan jika diantarkan ke depan pintu Anda. Tentu saja ini juga tergantung pada apa yang dilakukan Ibu Yan. Terima kasih Tuan Su karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri makan malam kami. Mari kita bersulang untuk Anda. Saat dia berbicara, Ibu Yan mengangkat gelasnya. Ayah Yan segera mengangkat gelasnya setelah itu. Yan Ruyu melihat gelas anggur di depannya, ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Mata ibunya tadi menyiratkan bahwa dia bisa berpura-pura tidak mengerti. Jika dia bersulang bersama dan hanya dia yang tidak minum, itu berarti tidak menghormati Su Liang. Su Liang juga tersenyum dan mengangkat gelasnya dan minum bersama. Setelah minum, Ibu Yan terus menuangkan anggur. Makan belum selesai tetapi banyak anggur sudah dikonsumsi.
Yan Ruyu merasa pusing dan tubuhnya sedikit goyah melihat ini. Ibu Yan buru-buru mendukungnya. Ruyu, ada apa denganmu? Kamu pasti mabuk. Aku akan membawamu ke kamarmu untuk beristirahat. Yan Ruyu ingin mengatakan tidak apa-apa, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia akan beristirahat, dia tidak keberatan. Dia benar-benar tidak ingin tinggal dengan Su Liang dan harus minum dan menggoda dengannya. Itu terlalu tidak nyaman. Setelah itu, Ibu Yan mendukung putrinya dan pergi ke Presidential Suite di lantai 6. Setelah mengatur putrinya untuk tidur, Ibu Yan mengambil kartu kamar dan berjalan keluar dari Presidential Suite dengan senyum di wajahnya. Setelah kembali ke ruang pribadi, Ibu Yan menyeret Ayah Yan untuk minum beberapa gelas lagi dengan Su Liang. Makanan hampir selesai. Su Liang melirik langit di luar dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini Ibu Yan menariknya kembali dengan senyum menjilat di wajahnya. Tuan Su, Anda sudah minum terlalu banyak malam ini sehingga tidak cocok bagi Anda untuk mengemudi pulang. Bagaimana kalau Anda menginap di hotel ini selama 1 malam? Saya telah memesan kamar Presidential Suite untuk Tuan Su. Sama seperti yang Su Liang pikirkan setelah melihat kartu kamar di depannya, dia pura-pura ragu dan setuju. Tuan Su, saya akan mengantar Anda ke sana. Melihat Su Liang menerima kartu kamar, Ibu Yan sangat gembira seolah dialah yang berada di kamar pengantin. Membawa Su Liang ke pintu Presidential Suite dengan alamat 666, Ibu Yan berkata dengan senyum penuh arti. Selamat malam, Tuan Su, semoga malam Anda menyenangkan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Su Liang sedang bermain dengan kartu kamar di tangannya, tiba-tiba tersenyum dan membuka Presidential Suite tanpa ragu-ragu. Seperti yang diharapkan dari sebuah Presidential Suite, sangat besar dan luas dengan ruang tamu dan kamar tidur, serta didekorasi dengan sangat mewah. Tidak ada seorang pun di ruang tamu. Ketika Su Liang membuka pintu kamar tidur, sesosok tubuh bergegas mendekat. Bukankah terlalu curang memukul seseorang dengan bola pada saat yang sama? Di sisi lain, Xiao Qinglong kembali dari pasar makanan laut setelah membeli lobster dan ikan. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Kemudian rasa hampa muncul di hatiku seolah-olah aku telah kehilangan sesuatu. Xiao Qinglong punya firasat buruk. Ketika kekuatan seseorang mencapai levelnya, kemunculan perasaan aneh secara tiba-tiba seringkali menandakan sesuatu. Apakah sesuatu terjadi pada Ruyu? Hati Xiao Qinglong menegang dan dia melepaskan kecepatan puncak dan jinnya bergegas menuju rumah seperti angin. Anak laki-laki mengejar angin mengisi daya untuk cinta meminta kekuatan meminta dukungan. Bab 308 Pahlawan Wanita dalam Bahaya Pertumpahan Darah Kemarahan Impoten Protagonis. Xiao Qinglong bergegas kembali ke rumah dan ketika dia melihat villa tanpa cahaya apapun, jantungnya berdetak kencang. Perasaan tidak enak itu semakin kuat. Aku mengetuk pintu beberapa saat tetapi tidak ada yang membukanya. Xiao Qinglong cemas sehingga dia berjinjit ke lantai 2. Aktifkan persepsi puncak dan jin. Tidak ada seorang pun di villa itu. Xiao Qinglong tidak panik. Setelah penyelidikan yang cermat, dia tidak menemukan tanda-tanda pencurian atau perampokan di villa itu. Bahkan hanya ada aroma keluarga Yan di rumah itu. Dengan kata lain, selama dia pergi ke pasar makanan laut, tidak ada orang luar yang datang. Keluarga Yan keluar sendiri, ini merepotkan. Bahkan jika dia adalah seorang pejuang tak terkalahkan di puncak dan jin, mencoba mencari beberapa orang di kota iblis yang begitu besar akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Wajah Xiao Qinglong sangat muram. Tepat ketika dia bingung, raungan mobil terdengar. Kemudian 2 sorot cahaya bersinar dan sebuah mobil perlahan melaju melewatinya. Itu adalah mobil Ayah Yan. Mungkinkah dia terlalu memikirkannya dan tidak terjadi apapun pada keluarga Yan sama sekali? Xiao Qinglong mengumpulkan pikirannya dan menunggu mobil berhenti sebelum dia segera maju untuk memeriksa situasinya. Melihat ayah dan ibu Yan keluar dari mobil, dia melihat ke dalam lagi tetapi tidak melihat Yan Ruyu. Perasaan cemas dan kehilangan di hatiku tidak pernah hilang, ekspresinya segera berubah dan dia bertanya dengan cepat di mana Ruyu. Ruyu, kami tidak tahu, kurasa dia sedang bersenang-senang di suatu tempat, ibu Yan berkata masam. Seberapa tajam persepsi Xiao Qinglong, dia bisa langsung tahu bahwa ibu Yan berbohong. Dan dia mencium aroma samar lain dari mobil yang mewakili Yan Ruyu. Meskipun sangat samar, itu menunjukkan bahwa Yan Ruyu berada di dalam mobil ini dalam waktu 3 jam. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, beritahu saya di mana Ruyu berada, dia mungkin dalam bahaya-bahaya. Ketika ibu Yan mendengar ini, dia langsung tidak senang dan menamparkan wajah Xiao Qinglong. Semua orang terdiam dan suara pop yang renyah sangat jelas, Anda dalam bahaya, seluruh keluarga Anda dalam bahaya. Ibu Yan marah dan mulai mengutuk Xiao Qinglong lagi. Bagaimanapun, dia tidak memperlakukan pengemis itu sebagai anggota keluarga dan bisa mengutuknya sesuka hatinya. Putriku dalam bahaya, apakah ini lelucon? Tidak ada orang yang lebih aman darimu dan Tuan Su. Itu bukan masalahnya, putriku memang dalam bahaya dan itu akan menjadi bencana berdarah. Tapi dia sama sekali tidak khawatir, dia berharap dia bisa mengalami bencana berdarah yang sama seperti putrinya.
Putriku dalam bahaya, pergi dari sini dan jangan pernah berpikir untuk memasuki rumah ini. Malam ini dia menamparkan Xiao Qinglong beberapa kali. Ibu Yan masih belum puas, jadi dia mengatakan sesuatu dengan dingin dan berbalik untuk masuk ke villa. Aku tidak mendapatkan apapun dari mulut Ibu Yan. Xiao Qinglong menatap Ayah Yan dengan tatapan memohon di matanya. Tapi Ayah Yan sudah berkolusi dengan Ibu Yan. Rencana itu dilaksanakan hanya setelah dia mengangguk. Menghadapi tatapan ingin tahu Xiao Qinglong, Ayah Yan hanya mendengus dingin dan meninggalkannya dengan punggungnya. Xiao Qinglong mengepalkan tinjunya dan aura tirani samar-samar melekat di sekelilingnya. Begitu itu pecah, itu tidak terbayangkan. Dia bersumpah. Jika kedua orang tua ini bukan orang tua Yan Ruyu, dia pasti akan menamparkan mereka sampai mati. Setelah beberapa saat, Xiao Qinglong menarik napas dalam-dalam dan menekan momentum yang hendak meledak. Aku berbalik dan melihat mobil yang dikendarai Ayah Yan kembali. Dia perlahan menutup matanya dan persepsinya tentang puncak dan jin didorong hingga batasnya. Secara bertahap Xiao Qinglong benar-benar merasakan garis samar seolah-olah akan menghilang kapan saja itu adalah rute yang diambil mobil itu kembali. Xiao Qinglong tidak berani menunda dan segera berlari secepat yang dia bisa di sepanjang garis itu. Sayangnya, ini masih selangkah terlalu lambat. Setelah dia melacaknya untuk jarak tertentu, garis yang sudah samar itu benar-benar menghilang. Tidak mungkin untuk menemukan lokasi pasti Yan Ruyu, kita hanya dapat menentukan posisi perkiraan. Melihat jalanan yang ramai di depan saya, ada bangunan tinggi di mana-mana, Xiao Qinglong merasa dingin di hatinya. Bahkan jika ruang lingkupnya dipersempit, akan sulit bagi Fat Tiger untuk menemukan seseorang di area ini. Hari demi hari, berapa hari yang ada hari terakhir dan malam, bulu mata Yan Ruyu bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Kemudian perasaan lemah menyerbu saya seolah-olah seluruh tubuh saya akan berantakan. Sebelum dia mengerti apa yang terjadi, dia menoleh dan melihat Su Liang di sampingnya. Yan Ruyu menyadari sesuatu dan wajahnya yang cantik berubah warna. Dia tidak berteriak tetapi secara naluriah menamparnya. Namun telapak tangan itu tidak mengenai wajah seperti yang diharapkan dengan suara payang nyaring. Pergelangan tangannya dipegang oleh tangan yang kuat. Ternyata Su Liang yang masih tidur nyenyak terbangun pada suatu saat dan memegang tangannya. Apakah kamu berencana membunuh suamimu? Menghadapi kata-kata bercanda Su Liang, Yan Ruyu sangat marah tetapi dia tetap tenang di permukaan. Tahukah kamu bahwa kamu melakukan kejahatan? Aku akan melaporkanmu ke polisi. Su Liang mengelus dagunya, merenung sejenak, dan mengangguk setuju. Kamu ada benarnya. Aku juga merasa bahwa aku telah melakukan upaya sepihak dan aku merasa sangat tidak adil, jadi kita harus melaporkannya ke polisi. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar mengangkat telepon di sebelahnya dan memasukkan nomor untuk menelepon polisi. Sekarang giliran Yan Ruyu yang tercengang. Apa yang terjadi? Dia adalah korbannya, oke. Ada apa dengan Su Liang yang menelpon polisi tanpa rasa takut sama sekali? Kepalanya tiba-tiba sakit dan sebuah adegan dari tadi malam muncul di benaknya. Wajah Yan Ruyu berangsur-angsur pucat. Apa yang terjadi? Tadi malam, dialah yang memulai duluan dan Su Liang Chai adalah korbannya. Tidak, mustahil, itu bukan aku. Yan Ruyu berulang kali menggelengkan kepalanya menyangkal. Bagaimana mungkin dia begitu tidak tahu malu untuk mengambil inisiatif melakukan hal-hal itu? Itu jelas bukan kinerja yang normal, sama seperti orang-orang yang dibius di TV. Yan Ruyu mengangkat kepalanya dan memelototi Su Liang dengan mata marah, suaranya sedikit tajam, kamu membiusku. Heh, bisakah kamu menggunakan otakmu sedikit? Kamu bahkan tidak memikirkannya, aku sama sekali tidak menyentuhmu dari awal hingga akhir tadi malam. Untuk membiusmu, aku harus memiliki kemampuan itu, kan? Su Liang mencibir dan berkata dengan nada menghina. Dengan kekuatan dan keterampilan medisnya, mudah baginya untuk memberikan obat dari jarak jauh. Dia hanya tidak repot-repot melakukan itu. Bab 309 melompat bolak-balik pahlawan wanita rusak perjanjian 3 hari. Yan Ruyu bukanlah orang bodoh, sebaliknya dia sangat pintar. Dia juga memikirkan hal ini. Semalam dia dan Su Liang sama sekali tidak melakukan kontak sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk memberinya obat terlarang. Kemudian dia memikirkan perilaku aneh orang tuanya tadi malam. Ibunya terus mendesaknya untuk minum dan akhirnya dia merasa sedikit mabuk. Ibunya lah yang menempatkannya di kamar ini. Jawabannya jelas. Yan Ruyu menutup matanya kesakitan sakit-sakit sekali. Meskipun dia tahu bahwa ibunya mengkhianatinya untuk menjilat orang yang berkuasa, dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Untuk memasukkan dirinya ke tempat tidur Su Liang, dia benar-benar membius putrinya sendiri. Bip bip bip. Ini adalah nada sentuh untuk melakukan panggilan. Yan Ruyu menatap Su Liang dengan bingung dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Telepon polisi, bukankah kamu bilang begitu? Aku pikir apa yang kamu katakan masuk akal. Perilaku ini adalah sebuah kejahatan. Ayo telepon polisi. Yan Ruyu benar-benar bingung. Dia pikir Su Liang hanya berpura-pura, tapi kamu benar-benar menelepon polisi. Biar saya perjelas bahwa saya adalah orang yang menderita kerugian dan itu adalah pertama kalinya. Jangan terlalu tidak tahu berterima kasih setelah mendapatkan keuntungan, oke?
Melihat Su Liang sudah memasukkan nomor telepon polisi dan hendak menekan tombol dial, Yan Ruyu dengan cepat menghentikannya. Tidak, dia hanya mengatakan bahwa dia akan menelepon polisi dan dia benar-benar bersungguh-sungguh. Dia dewasa dalam pikiran dan memiliki karakter yang pantang menyerah. Dia tidak seperti beberapa gadis kecil yang dilecehkan secara seksual dan takut ditertawakan sehingga tidak berani menelepon polisi. Dia berencana untuk menelepon polisi, tetapi itu hanya mungkin jika Su Liang dapat dihukum. Sejujurnya, dialah yang mengambil inisiatif selama ini. Obat itu diberikan oleh ibunya dan tidak ada hubungannya dengan Su Liang. Dengan kata lain, bahkan jika polisi dipanggil, Su Liang akan baik-baik saja. Sebaliknya, reputasinya akan rusak. Paling banyak, ibunya akan ditangkap. Jadi apa gunanya memanggil polisi? Itu tidak akan berhasil jika Anda mengatakan Anda tidak akan melaporkannya, maka Anda akan melaporkannya. Jika Anda mengatakan Anda tidak akan melaporkannya, maka Anda tidak akan. Siapa Anda bagi saya? Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Su Liang melepaskan diri dari tangan Yan Ruyu, menggelengkan kepalanya dan tampak seperti dia pantas dipukuli. Yan Ruyu mengepalkan tinjunya dan memelototinya. Jika tatapan bisa membunuh, Su Liang pasti sudah musnah. Su Liang, kau pura-pura bodoh, apa maumu? Tidak terlalu bagus. Su Liang mengatakan ini dengan nada yang sangat menjengkelkan hingga dia ingin bunuh diri. Kamu adalah orang yang berbicara selama ini dan aku hanya melakukan apa yang kamu inginkan. Yan Ruyu menggertakkan giginya karena benci. Terus tarik napas dalam-dalam dan cobalah untuk menenangkan diri. Su Liang menyaksikan dengan penuh minat dari samping. Memang benar bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda dan selalu ada gunung yang lebih baik dari Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak menelepon polisi? Kata-kata ini hampir keluar dari sela-sela giginya. Ah, mengapa kamu menyerah? Aku sebenarnya cukup ingin tahu tentang bagaimana polisi akan menangani masalah ini ketika mereka datang. Lagi pula kita ini suami istri. Karena kamu sudah bicara, aku tidak akan mempermalukanmu. Jika kamu ingin aku tidak memanggil polisi, mohonlah padaku. Lihatlah kerugian ini. Kalimat sebelumnya mengatakan bahwa kita adalah suami istri, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Kalimat berikutnya mengharuskannya melakukan hal itu. Benar, Su Liang sengaja mencoba membuat Yan Ruyu marah. Bukankah kamu keras kepala dan tidak pernah menyerah? Bukankah kamu hanya harus memohon padaku? Aku akan membuatmu kesal hari ini. Kepribadian tsundere Anda tidak berharga di depan saya. Yan Ruyu sangat marah hingga muntah darah. Dia jelas adalah korban dan seharusnya menjadi orang yang menelepon polisi. Hasilnya justru sebaliknya. Saya juga meminta pihak lain untuk tidak menelepon polisi. Dari kecil hingga dewasa, dia tidak pernah menderita penghinaan seperti itu. Melihat Su Liang akan menekan tombol dial kapan saja, Yan Ruyu tidak punya pilihan. Pada akhirnya aku hanya bisa menundukkan kepalaku yang angkuh. Aku mohon padamu. Suaranya mengucapkan setiap kata dengan penekanan yang mengungkapkan gejolak batinnya. Melihat ini, Su Liang tahu bahwa dia tidak bisa terlalu memaksakan masalah ini dan memutuskan untuk berhenti selagi dia unggul. Karena kamu memohon padaku, aku akan melepaskan masalah ini. Yan Ruyu menghela napas lega. Dia benar-benar takut jika Su Liang terus berbicara, dia tidak akan bisa mengendalikan diri dan memukulnya. Meskipun sangat mungkin aku tidak bisa mengalahkan, namun, kata-kata Su Liang berikutnya membuat jantungnya berdebar lagi. Masalah ini sudah beres, mari kita bicara tentang masalah lain, rencana ibumu terhadapku. Ekspresi Su Liang berangsur-angsur menjadi serius dan dia berkata, ibumu memberiku kartu kamar dan memintaku untuk menginap di hotel selama 1 malam, tetapi dia tidak memberitahuku bahwa ada seseorang yang bersembunyi di kamar. Identitas apa yang kumiliki? Aku belum pernah diakali sebelumnya. Bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah ini? Setelah mendengar ini, Yan Ruyu tercengang. Sekilas, kata-kata Su Liang terdengar baik-baik saja. Kamu memintaku pergi ke kamar untuk beristirahat, tetapi kamu menyergap seseorang di sana dan aku ditipu. Bukankah itu semua untukmu? Mata Yan Ruyu membelalak dan dia sangat marah sampai lupa bernapas. Tanpa memperhatikan tatapannya, Su Liang berbicara pada dirinya sendiri. Menurutku jika ibumu berani berkomplot melawanku, maka tidak perlu keluarga Yan untuk terus ada. Yan Ruyu merasa ngeri dan berpikir ada sesuatu yang salah dengan telinganya. Dia tidak meragukan apakah Su Liang memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Yan mereka karena di belakangnya berdiri grup Su yang bernilai ratusan miliar. Dia terkejut dengan sang ibu jelas mengorbankan putrinya untuk Su Liang, tetapi dia ingin menghancurkan seluruh keluarga Yan. Bertindak sesuka hati tanpa prinsip moral apapun. Wow, sebuah kilatan inspirasi muncul di benak saya. Jika Su Liang benar-benar ingin menghancurkan keluarga Yan, dia tidak akan mengatakannya. Sekarang setelah Anda mengatakannya, kita pasti bisa menegosiasikan persyaratan. Yan Ruyu tiba-tiba menjadi tenang. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja langsung, tidak perlu bertele-tele. Setelah dia selesai berbicara, tidak ada jawaban dari Su Liang untuk waktu yang lama. Aku mendongak dan menemukan bahwa dia sedang menatapku dengan saksama. Yan Ruyu menunduk dan menyadari situasinya, dan dengan cepat meringkuk di bawah selimut. Ekspresi malu dan marah muncul di wajahnya yang cantik. Su Liang tersenyum dan mengangkat 3 jari. Yan Ruyu menghilang dan bertanya dengan bingung, apa arti 3 hari? Su Liang menjelaskan dengan sangat sabar. Setelah 3 hari rencana ibumu terhadapku akan dihapuskan dan aku tidak akan mempermalukan keluarga Yanmu.
Penulis terkenal, Tuan Lu Xun, pernah berkata, apa satu-satunya cara menuju hati seorang wanita? 3 hari sudah cukup. Jika dia tidak bisa menaklukkan sedikit pahlawan wanita dalam 3 hari, dia akan menyesali tubuh ginjal kunonya. Yan Ruyu sedikit bingung pada awalnya. Lambat laun dia sadar dan rasa malu serta amarahnya benar-benar berubah menjadi kemarahan. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu, Su Liang. Sekarang kamu lihat sendiri, tolong hasilkan listrik, tolong dukung. Bab 310 Janji Tercapai Pahlawan Berhati Baik Protagonis Kura-Kura Ninja Remaja. Dihadapkan dengan permintaan tidak masuk akal Su Liang, Yan Ruyu menggigit bibirnya dengan erat dan akhirnya tidak punya pilihan selain setuju. Aku berpikir dalam hati bahwa aku telah menyerah. Ngomong-ngomong, saya sudah digigit nyamuk, hal terburuk yang bisa terjadi adalah saya akan digigit 3 kali lagi. Meskipun nyamuk ini sedikit lebih besar dari 1 miliar, Su Liang tersenyum. Melirik Yan Ruyu yang kesulitan berpakaian, dia menyerah pada gagasan untuk segera menggunakannya. Jika ini berlangsung 1 hari lagi, aku khawatir aku akan hancur dan aku tidak bisa bersenang-senang. Setelah mengemasi barang, Yan Ruyu dan Su Liang pergi satu demi satu. Keluar dari kamar hotel bersama-sama, mereka seharusnya menjadi pasangan yang mesra tetapi mereka bertindak seperti musuh. Xiao Qinglong duduk linglung di tepi jalan. Dari tadi malam hingga sekarang dia belum tidur sepanjang malam dan telah mencari jejak Yan Ruyu di daerah ini. Hanya saja cakupannya terlalu luas. Dia mencari sepanjang malam tetapi tidak dapat menemukannya. Perasaan aneh di hatiku telah menghilang tetapi dia tidak pernah bisa tenang dan selalu gelisah. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Yan Ruyu di mana istriku. Tepat ketika Xiao Qinglong sedang berpikir tentang apakah akan memobilisasi kekuatan pengadilan naga untuk mencari. Dia mengangkat kepalanya secara tidak sengaja seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Di seberang jalan ada hotel bintang 5 Xiao Qinglong kebetulan melihat Yan Ruyu keluar dari dalam. Dia berjalan perlahan dan posturnya tampak canggung dan tidak wajar. Ekspresi wajahnya sangat jelek, alisnya berkerut rapat, tetapi ada pesona seorang wanita muda yang tak tersembunyikan yang terungkap. Tubuh Xiao Qinglong membeku dan sebuah ide muncul secara alami di benaknya, tidak mungkin ini tidak benar. Xiao Qinglong meraung dalam hatinya, tidak mau mempercayai fakta itu Tetapi ketika dia melihat Su Liang keluar tepat setelah Yan Ruyu, dia putus asa. Tidak peduli betapa sulitnya menerima, dia harus percaya fakta bahwa Yan Ruyu telah diambil. Dengan lolongan marmut, Xiao Qinglong bergegas maju seperti orang gila. Ruyu, apa yang terjadi? Apakah dia memaksamu? Melihat Xiao Qinglong tiba-tiba muncul di depannya, Yan Ruyu terkejut dan menggelengkan kepalanya. Melihatnya seperti ini, hati Xiao Qinglong hampir meleleh. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Su Liang dengan niat membunuh di matanya, hampir meledak. Ruyu, katakan padaku apakah dia mengganggumu, aku akan membalaskan dendammu. Wosh, seorang pria berpakaian merah tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Su Liang. Dia bisa merasakan kekuatan Xiao Qinglong di depannya yang membuatnya merasa sangat berbahaya. Tapi apa yang harus kita lakukan jika kamu ingin menyakiti tuannya? Bunuh dia dulu. Xiao Qinglong agak terkejut dengan kekuatan Hong Yi. Namun matanya tidak pernah lepas dari Su Liang dari awal hingga akhir. Hua Jin hanyalah seekor semut besar di depannya. Sekarang selama Yan Ruyu mengatakan bahwa dia diintimidasi oleh Su Liang, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Bahkan jika 4 keluarga besar ada di depannya sekarang, dia adalah salah satu dari 3 keluarga besar, jadi bagaimana jika dia adalah pewaris masa depan keluarga Su? Dia adalah pemimpin pengadilan naga, sebuah kekuatan super di dunia gelap. Apakah dia akan takut pada keluarga dari kerajaan naga? Sungguh konyol, telapak tangan Xiao Qinglong dipenuhi energi dan dia mengunci Su Liang, berniat membunuhnya dengan satu serangan. Pada saat ini suara Yan Ruyu datang. Dia tidak memaksa saya melakukannya atas kemauan saya sendiri. Xiao Qinglong hendak bertindak ketika dia tiba-tiba mendengar Yan Ruyu mengatakan ini. Tidak ada gunanya memberikan kekuatan yang terkumpul atau mengambilnya kembali. Dia hampir mengalami luka dalam karena menahannya. Xiao Qinglong menduga ada yang salah dengan telinganya dan berbalik dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tahu bahwa Yan Ruyu selalu tidak menyukai Su Liang. Mengapa kamu tiba-tiba bersedia memberikannya secara gratis? Dan baru saja ketika mereka keluar dari hotel, Yan Ruyu memasang wajah dingin dan mereka berdua menjaga jarak tertentu. Jelas bahwa dia diintimidasi, Yan Ruyu juga tidak berdaya dan bayinya merasa sengsara. Bukankah dia juga ingin Su Liang dibawa ke pengadilan? Namun sayangnya dia tidak bisa melakukannya. Faktanya, dia dibius oleh ibunya dan kemudian dia memperkosa Su Liang. Bagaimana ini masuk akal? Dia baru saja mencapai kesepakatan dengan Su Liang dan dia tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Melihat Xiao Qinglong membelanya, dia sedikit tersentuh tetapi dia tidak setuju. Siapa Su Liang? Putra sulung keluarga Su memiliki aset ratusan miliar. Bagaimana seorang pengemis kecil seperti Anda bisa berurusan dengan orang seperti itu?
Dan tidakkah kamu melihat pengawal yang berdiri di sebelahnya menatapnya dengan penuh nafsu? Jika Anda berani mengambil tindakan dan pihak lain membunuh Anda di jalanan, Anda tidak akan punya tempat untuk mengadu. Orang lain mungkin sedikit waspada terhadap hukum, tetapi bagi Su Liang, kematian Anda akan sia-sia. Tidak akan terjadi apapun pada Su Liang. Tidakkah Anda mengerti? Saya sukarela, kembali ke sini sekarang juga. Yan Ruyu mengerutkan kening dan memarahi dengan dingin. Alasan mengapa dia menghentikan Xiao Qinglong bukan karena dia menyukainya atau apapun, tetapi karena dia tidak ingin melihat seseorang mati sia-sia. Xiao Qinglong masih dalam keadaan linglung, dia mengertakkan gigi saat memikirkan sesuatu. Apakah Su Liang mengancammu? Jangan takut, aku akan melindungimu. Yan Ruyu mengutuk dalam hatinya. Apa identitas mereka dan apa identitasmu? Kamu hanyalah seorang pengemis, bagaimana kamu bisa melindungiku? Apa kau tuli? Ku bilang pergi sana. Xiao Qinglong yang selalu sangat patuh, kali ini tidak pergi dengan patuh. Yan Ruyu jelas dipaksa untuk melakukan hal itu dan dia sangat tidak rela membiarkan Su Liang pergi. Dia berlarian di luar mengisi daya untuk cinta dan begadang sepanjang malam mencari istrinya, tetapi Su Liang berada di Presidential Suite Hotel bersama istrinya. Ini tidak dapat ditoleransi, apalagi yang tidak dapat ditoleransi. Anda dapat mentolerir paman Anda, tetapi Anda tidak dapat mentolerir bibi Anda. Melihat ekspresi Yan Ruyu, Xiao Qinglong punya ide. Dia bereaksi. Yan Ruyu mengira dia bukan tandingannya dan takut keluarga Su akan membalasnya. Tapi tahukah kamu, kekuatan dan statusku di luar imajinasimu. Jika dia mengungkapkan namanya, tidak hanya keluarga Su tetapi seluruh Jiusu akan terkejut. Ruyu, sebenarnya aku. Yan Ruyu tidak ingin mendengarkannya lagi. Dia menunjuk ke kejauhan dan mengucapkan sepatah kata dengan dingin. Melihat ekspresi Yan Ruyu, Xiao Qinglong menjadi takut. Dia terlalu peduli dengan perasaan Yan Ruyu. 20 tahun yang lalu, Yan Ruyu memberinya 3 potong roti. Dia tidak akan pernah melupakan adegan itu. Yan Ruyu adalah cahayanya dan dia secara naluri tidak ingin melihatnya marah. Jadi Xiao Qinglong berguling pergi. Dia menatap Su Liang dengan tatapan ganas tetapi akhirnya menahannya. Su Liang melihat punggung Yan Ruyu yang terhuyung-huyung, menyentuh dagunya dengan jari-jarinya, dan tenggelam dalam lamunan yang dalam. Protagonis menyembunyikan kekuatannya dan tokoh utama wanita tidak tahu kekuatannya sehingga dia takut dia tidak akan cocok untuknya dan tidak akan membiarkannya mengambil tindakan. Apa plot moderator klasik bab 311 kakak protagonis kiamat Dewi yang tak terjangkau? Chengdu, Lu Fan telah menjual perusahaan ayahnya dengan harga murah dan memperoleh dana sebesar 10 miliar yuan. Dia menemukan tim konstruksi profesional dan bersiap untuk membangun tembok setinggi 10 meter untuk komunitasnya. Sekarang sedang dalam pembangunan penuh. Untungnya tidak ada warga di komunitas yang memiliki kekuatan sebesar keluarganya. Setelah menekan beberapa suara oposisi, tidak ada yang berbicara lagi. Jika kamu keberatan sekarang, kamu tidak akan tahu bagaimana berterima kasih padaku dalam 10 hari. Lu Fan berpikir begitu dalam hatinya. Tanpa mengambil hal-hal kecil ini ke dalam hati, Lu Fan datang ke pintu sebuah rumah. Lu Fan merasa senang membayangkan bertemu dengan saudara-saudara baiknya yang akan berjuang berdampingan dengannya. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian seorang pria gemuk perlahan membuka pintu. Dia membuka mata kecilnya, menatapnya dengan bingung, dan bertanya, "Siapa kamu?" Seseorang yang familiar dari kehidupan sebelumnya muncul di depannya. Lu Fan tidak lagi tinggal di Bengbu dan bergegas dengan tangan terbuka. "Saudara Ji, kita akhirnya bertemu lagi. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan ke sini." Ai Kun dipeluk erat. Wajahnya yang gemuk bergetar dan matanya berangsur-angsur dipenuhi ketakutan. "Ya Tuhan, mungkinkah ini pria gay? Aku terlalu gemuk untuk Angga. Bisakah kamu mencari orang lain?" "Kamu terlalu gemuk. Tidak bisakah kamu menunggu sampai kamu menurunkan berat badan?" Mata Lu Fan tiba-tiba berbinar. "Sial. Aku benar-benar datang untuk bermain anggar dengannya." Wajah Ai Kun dipenuhi ketakutan dan dia mundur dengan ngeri. "Maaf, saya suka monyet yang kedua, saya tidak ingin seorang pria di atas pria." "Hei, aku hanya menggodamu, tapi aku pria sejati." Lu Fan terkekeh 2 kali. "Beraninya kamu mempermainkanku." Ai Kun sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. "Dari rumah sakit jiwa mana kamu melarikan diri?" Bermain dengan orang-orang seperti ini, menyenangkan, kan? Melihat pria gendut dengan wajah marah bergegas ke arahnya untuk memukul seseorang, Lu Fan berbicara perlahan. Ai Kun lahir pada hari tertentu, bulan dan tahun tertentu, pada jam dan menit tertentu yang lahir di tahun ayam. Pria gemuk itu berhenti seketika ketika dia sudah setengah jalan. Sulit baginya untuk mengerem mendadak karena inersia berat badannya yang 200 pound. Saat ini Ai Kun membuka mulut dan matanya lebar-lebar karena terpana. Hanya ketika dia sendiri mencatat hari ulang tahunnya, dia bisa akurat hingga jam, menit dan detik. Bagaimana orang di depanku ini tahu ini? Apa yang Lu Fan katakan selanjutnya membuatnya tercengang. Aku sama bingungnya dengan pria gemuk dengan berat lebih dari 90 kg. Aku belajar berjalan pada usia 1 tahun, berbicara pada usia 2 tahun, dan mencuri pada usia 3 tahun. Pada usia 4 tahun saya melihat seorang janda mandi, saya melihat film blockbuster aksi pertama saya pada usia 5 tahun, dan langsung ketagihan.
Pada usia 6 tahun, dia sudah melihat banyak sekali film. Pada usia 7 tahun, saya terobsesi dengan Liu Bei dan tidak bisa menahan diri. Pada usia 8 tahun, Anda sudah bisa membaca Abin Bai Jie di luar kepala. Pada usia 9 tahun, tidak ada apapun di kepala saya kecuali warna kotoran. Usia 10 tahun. Usia 11 tahun, usia 12 tahun, usia 13 tahun, usia 14 tahun. 15 membosankan, saya mulai bernyanyi, menari rap, dan bermain bola basket pada usia 16 tahun. Usia 17 tahun, latihan. Tahun ini kamu berumur 18,5 tahun. Setelah 2,5 tahun pelatihan, kamu sudah bisa menendang panti jompo Nanshan dan meninju taman kanak-kanak Beihai. Satu lagu Kun Ni Tai Mei membuat seluruh internet menjadi gila. Siapa lagi yang ada apa-apaan ini? Apa-apaan WTF3 wow sudah cukup untuk membuktikan betapa terkejutnya Aikun, kamu sangat meong. Inilah perbuatan mulia yang dia ciptakan dalam benaknya. Bagaimana orang yang tiba-tiba muncul ini tahu ini? Dan kamu tahu banyak sekali. Mungkinkah ada kamera pengintai yang dipasang di rumahnya? Mata kecil Aikun melihat sekeliling dengan gelisah. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Sudah kubilang jangan berpikir kau bisa membuatku menyerah hanya dengan mengatakan ini. Aku tidak mungkin beradu pedang denganmu. Ini menyangkut harga diriku, karakterku, dan integritas moralku. Jika kau tidak tahan beradu pedang, kau harus membayar lebih. Aikun juga merasa tidak berdaya. Pihak lain tahu begitu banyak hal tentangku. Apa yang bisa kulakukan? Meskipun dia berpikir itu adalah perbuatan mulianya, jika itu benar-benar terungkap, bukankah dia akan dipermalukan secara sosial? Ketika Lu Fan mendengar ini, beberapa garis hitam muncul di dahinya. Aku sudah bilang, aku pria sejati dan aku tidak tertarik padamu. Oh Yu tidak tertarik dengan penampilanku saat ini, tetapi kamu tertarik dengan penampilanku yang lebih langsingkan. Aikun bergumam pelan. Lu Fan menepuk keningnya, merasa tak berdaya terhadap saudara baiknya ini. Sudahlah, aku tidak bisa menjelaskannya kepada orang ini sekarang, dia akan tahu ketika hari kiamat tiba dalam 10 hari. Aku datang kepadamu karena aku ingin kau membantuku. Ada yang bisa kubantu? Tidak, aku tidak ada. Aikun merasa bahwa orang ini punya niat buruk dan menggelengkan kepalanya untuk menolak. Melihat ini, Lu Fan mencibir dan mengancam. Kau tidak ingin aku memberitahu orang lain tentangmu yang sendirian di rumah memakai overall sambil menggoyangkan pantatmu, kan? Apa-apaan? Kamu tahu semua ini? Pria gemuk itu sangat terkejut hingga terpana. Bawang putih yang dilumatkan sangat kuat. Beritahu aku apa yang kamu inginkan. Aku tidak bisa menjamin aku bisa membantu. Jangan khawatir, ini hanya masalah kecil. Mari tambahkan informasi kontak terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, Saudara Ji, kamu belum tahu namaku, kan? Namaku Lu Fan. Saudara baikku, Aikun Lu Fan, datang ke komunitas lain. Orang yang akan dia temui adalah tujuan sebenarnya dari perjalanannya. Dia juga orang yang paling ingin dia temui. Qin Fuling yang keluarganya sangat dipengaruhi oleh budaya tradisional, sangat menyukai seni bela diri. Dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil dan 3 atau 5 orang tidak bisa mendekatinya. Setelah akhir dunia dia benar-benar lepas landas karena evolusi genetik. Ilmu pedangnya sangat hebat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ketika dia dilahirkan kembali, Qin Fuling sudah menjadi yang teratas dari 10 orang terkuat di dunia yang berdiri di puncak dunia. Tidak hanya kuat, dia juga sangat cantik dan dikenal sebagai wanita tercantik di dunia. Pria terkuat di dunia, wanita tercantik di dunia dengan kepribadian yang baik, banyak lingkaran cahaya bertumpuk menjadi satu. Itu hanyalah eksistensi yang sempurna. Lu Fan pernah melihat Qin Fuling dari jauh dan dia tidak akan pernah bisa melupakan pandangan sekilas itu. Setelah Anda melihat Poria Kokos, Anda akan menyesali seluruh hidup Anda. Kata-kata yang diucapkan oleh banyak rekan pria di kehidupan sebelumnya bukan hanya kata-kata. Lu Fan menyesali dirinya sendiri lebih dari sekali. Qin Fuling jelas berada di sekolah yang sama dengannya dan merupakan primadona sekolah. Mengapa saya hanya tidur dan bermain game saat itu? Aku tidak meminta untuk menjadi pacar Qin Fuling. Jika saja aku mengatakan beberapa kata lagi padanya saat itu, aku tidak akan berada dalam situasi yang menyedihkan di akhir zaman. Sejak dia dilahirkan kembali, dia terus memikirkan bagaimana cara meyakinkan Qin Fuling. Ketika akhir dunia datang dengan ahli super di sisinya, bukankah dia akan segera lepas landas? Lu Fan baru saja akan berjalan ke komunitas dan pergi ke rumah Qin Fuling untuk membujuknya ketika dia tiba-tiba berhenti. Aku melihat sosok menakjubkan itu baru saja keluar dari komunitas. Aku hampir botak. Jika menurutmu ini bagus, mohon dukung aku. Aku mohon. Bab 312 protagonis kiamat meramalkan cinta dan benci masa depan dengan pahlawan wanita. Ketika Lu Fan melihat Qin Fuling keluar dari komunitas, matanya berbinar dan dia bersemangat. Meskipun Qin Fuling saat ini tidak secantik di kehidupan sebelumnya, dia masih sangat cantik. Julukan si cantik sekolah memang pantas. Sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya yang sedang bersemangat, Lu Fan berjalan ke arahnya. Selamat siang, Nona Qin. Sambil menatap pemuda aneh yang muncul di hadapannya, Qin Fuling bertanya dengan heran.
Anda siapa? Nama saya Lu Fan dan saya mahasiswa baru di Universitas Rongcheng. Saya sering mendengar nama si cantik sekolah, Qin. Sebelum melobi, Lu Fan pertama memperkenalkan dirinya. Mencoba untuk membawa keduanya lebih dekat bersama sehingga dapat meningkatkan kredibilitas kata-katanya nanti. Oh. Qin Fuling berkata dengan nada datar, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya memang memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda. Memikirkan tentang kiamat yang akan datang, Lu Fan tampak serius dan berbicara dengan nada serius. Qin Fuling memiliki ekspresi bingung di wajahnya dan tatapan bertanya di matanya. Apakah kamu percaya bahwa dunia kita akan segera berakhir? Keingintahuan di wajah Qin Fuling menghilang dalam sekejap. Betapa pentingnya dia pikir itu bukan apa-apa. Itulah hasilnya akhir dunia, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa planet biru akan meledak besok? Sudah bertahun-tahun sejak ramalan tentang akhir dunia dibuat. Dia tidak pernah menyangka bahwa masih ada orang yang mempercayai ini. Qin Fuling tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan terus berjalan maju. Dia tidak ingin membuang waktu berbicara dengan seorang psikopat. Bisakah Anda memberi saya waktu sebentar? Dalam 1 menit, Anda dapat memperlakukan saya sebagai seorang psikopat atau orang dengan gangguan jiwa sesuka Anda. Lu Fan sudah menebak reaksi Qin Fuling dan sudah memikirkan jawabannya, jadi dia berbicara. Namun Qin Fuling tidak berniat untuk berhenti. 10 hari kemudian, sinar kosmik menyapu planet biru dan akhir dunia tiba. Manusia yang tak terhitung jumlahnya bermutasi menjadi zombie dan semua makhluk hidup mulai berevolusi. Para penyintas yang belum bermutasi tidak hanya harus berurusan dengan zombie dari jenis mereka sendiri, tetapi juga makhluk mutan yang mencoba bertahan hidup di celah-celah. Kenapa aku tahu ini? Karena aku adalah orang yang terlahir kembali. Lu Fan mengikuti jejak Qin Fuling dengan cermat sambil berbicara saat dia berjalan, berbicara dengan sangat cepat. Tiba-tiba Qin Fuling berhenti dan menatapnya dengan minat. Bukannya dia percaya apa yang dia katakan, tetapi dia ingin mendengar bagaimana dia menyelesaikan cerita. Itu benar, dia pikir pihak lain mengarang cerita. Dia tahu bahwa beberapa orang mengalami penyakit mental karena stres, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang sakit karena membaca novel. Jadi dia penasaran melihat Qin Fuling berhenti dan bersedia mendengarkannya. Lu Fan menghela napas lega. Sui Guitar berbicara tentang beberapa keadaan seputar akhir dunia. Pada hari pertama kiamat, orang tuamu tidak tahan terhadap radiasi dari sinar kosmik dan berubah menjadi zombie. Dan kamu sudah mulai berevolusi. Sebelum aku terlahir kembali, kamu sudah menjadi orang paling berkuasa di dunia. Lu Fan ingin melanjutkan berbicara tetapi diinterupsi oleh Qin Fuling. Kamu bilang orang tuaku berubah menjadi zombie? Wajahnya tampak sangat jelek dan dia menatap Lu Fan dengan mata tidak bersahabat. Seorang asing tiba-tiba muncul di depan Anda mengatakan banyak omong kosong dan mengutuk orang tua Anda berubah menjadi monster. Siapapun yang mendengar ini akan marah. Sungguh disayangkan, tetapi apa yang saya katakan adalah benar. Ekspresi Lu Fan serius. Setelah jeda, dia melanjutkan. Kamu tidak harus percaya apa yang saya katakan, namun saya tahu 3 hal pasti akan terjadi dalam 10 hari sebelum akhir dunia. Saya membuat prediksi di sini. Begitu itu menjadi kenyataan, belum terlambat bagi Anda untuk mempercayai saya. 3 hari pertama dari sekarang akan ada kasus pedagang manusia menculik wanita. Pedagang itu berjuang melawan perdagangan wanita. Berita pagi, Chengdu akan melaporkannya. Hal kedua adalah dalam 5 hari akan terjadi hujan badai lebat di Chengdu. Hujan akan turun dari pagi hingga tengah malam, tepatnya 1 hari penuh. Ketiga, gempa bumi kecil berkekuatan 45 akan terjadi di daerah Beisan. Pusat gempa akan berada 20 km di bawah tanah. Hanya 1 orang yang akan terluka dan tidak ada yang akan meninggal. Karena ketiga hal ini cukup istimewa dan terjadi di sekitarnya, dia cukup terkesan. Akhirnya menyelesaikan kata-katanya dalam 1 napas, Lu Fan menatap Qin Fuling dengan penuh harap, berusaha sekuat tenaga untuk membuat ekspresinya tampak tulus dan kredibel. Aku akan memperhatikan 3 hal ini. Jika aku tahu kamu berbohong padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan ini dengan dingin, Qin Fuling berbalik dan pergi. Melihat punggungnya yang menjauh, Lu Fan mengangkat sudut mulutnya. Dia percaya bahwa setelah 3 hal ini terjadi, Sing Qin Fuling akan berinisiatif untuk mendatanginya. Yang tidak dia tahu adalah setelah Qin Fuling berjalan agak jauh, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan kontak yang familiar di buku alamat. Klik untuk memutar ding ling ling ding ling ling ding ling ling sisi Suliang. Ketika saya mendengar dering telepon, saya melihat kontak yang ditampilkan dan menekan tombol jawab dengan senyuman. Bajingan, apakah kamu melupakanku karena kamu punya cinta baru? Sudah berapa lama sejak kamu meneleponku? Begitu panggilan terhubung, Qin Fuling mengeluh tidak puas dengan nada yang sangat kesal jika Lu Fan melihat adegan ini. Di matanya, Dewi yang tiada taraf dan menawan itu benar-benar menunjukkan sikap gadis kecil dan bertingkah seperti anak manja kepada seorang pria. Mungkin dia akan sangat marah sehingga dia akan terlahir kembali di tempat dan kembali ke ujung dunia. Bagaimana aku bisa melupakan sayangku? Bukankah kamu akan kembali ke perguruan tinggi dan kamu bilang kamu akan datang untuk magang di tahun terakhirmu?
Bukankah butuh waktu lebih lama? Su Liang mengklaim bahwa dia tidak bersalah benar. Ini juga salah satu wanitanya. Diurutkan berdasarkan waktu, strategi Qin Fuling masih akan berada di peringkat teratas. Beberapa bulan lalu Qin Fuling kebetulan terlihat olehnya ketika dia datang ke Shanghai untuk pariwisata. Sohe membuat adegan di mana seorang pahlawan menyelamatkan seorang wanita cantik. Pahlawan menyelamatkan wanita cantik mungkin kuno tetapi mendekati gadis selalu berhasil. Anehnya, kali ini ketika dia mencoba menyelamatkan gadis yang sedang dalam bahaya, preman yang dia sewa dikalahkan. Qin Fuling menendang preman-preman itu hanya dengan beberapa tendangan membuat mereka menangis memanggil orang tua mereka. Tidak masalah, rutinitas ini dapat digunakan terus-menerus. Para hooligan dipukuli jadi tentu saja mereka membutuhkan bantuan. Atau apakah itu inspirasi yang dia dapatkan dari membaca banyak artikel? Penjahat itu dibunuh oleh protagonis dan ayahnya datang untuk membalas dendam karena mati. Ayahku meninggal dan kakekku datang untuk membalas dendam dan meninggal. Kakek sudah meninggal, pokoknya satu meninggal dan yang lain datang. Segera lusinan orang berkumpul masing-masing memegang senjata dan tampak garang. Qin Fuling telah berlatih seni bela diri sejak kecil, tetapi dia tidak memiliki guru untuk mewarisi seni bela diri dan tidak ada guru untuk mengajarinya. Aku tidak pernah mencapai ambang seni bela diri kuno. Tepat ketika dia merasa putus asa, Su Liang muncul seperti Ultraman. Mengetahui bahwa Qin Fuling pandai bela diri, dia tidak mengungkapkan identitasnya begitu dia keluar. Sebaliknya, dia berniat menunjukkan kekuatannya di depannya. Hasilnya bisa diprediksi. Puluhan preman bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun di depannya. Qin Fuling diselamatkan oleh Su Liang. Saat percakapan semakin dalam, keduanya secara bertahap menjadi akrab satu sama lain. Qin Fuling bertanya tentang kekuatan Su Liang karena penasaran dengan ekspresi kagum di wajahnya. Jika kamu ingin belajar, aku akan mengajarimu selanjutnya. Su Liang mengajarinya langkah demi langkah. Aku mengajarinya semua jenis teknik menghasilkan kekuatan dan dia hampir mempelajari semuanya. Noid seharusnya mengajarkan teknik menghasilkan kekuatan untuk setiap bagian tubuh manusia. Akhirnya setelah beberapa instruksi langsung, Su Liang berhasil membantunya memasuki tahap Mingjin. Qin Fuling sangat gembira, jadi malam itu, cinta pada pandangan pertama, kasih sayang timbal balik, ketertarikan pada pandangan pertama, cinta tumbuh seiring waktu. Jika Anda melakukan kesalahan, coba lagi, cinta pada pandangan pertama, pertemuan kasih sayang timbal balik pada pukul 4 tengah malam. Kamar hotel bintang 5-6 Tambalan kegelapan mengungkap dunia 9 jam sangat intens. Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Setelah jatuh cinta untuk sementara waktu, Qin Fuling akhirnya menemukan bahwa Su Liang sudah memiliki wanita lain. Qin Fuling merasa sedikit sulit untuk menerimanya. Meskipun dia tenang setelah serangkaian strategi Su Liang, dia tetap kembali ke Rongcheng. Dia mengatakan bahwa dia sudah menjadi junior dan dia harus menyelesaikan studinya terlebih dahulu dan kemudian datang kepadanya untuk magang di tahun seniornya. Ngomong-ngomong, dia memiliki pembunuh wanita yang mengawasinya sehingga dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun, jadi Su Liang membiarkannya pergi. Bab 313 Pahlawan wanita yang memalukan. Pedang tiada taraf. Taya, saudara Liang, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya baru saja bertemu dengan seorang pria aneh. Dia bilang padaku dunia akan berakhir dalam 10 hari. Bukankah itu konyol? Hati Su Liang tergerak ketika mendengar ini. Dia berkata dengan tenang, benar-benar lucu. Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang dia terlahir kembali dari kiamat. Qin Fuling segera mengkhianati Lu Fan. Dia menceritakan hal itu kepada Su Liang seolah-olah dia sedang bercerita. Dia juga mengatakan bahwa saya adalah master terbaik di akhir zaman. Melihat ekspresi serius Lu Fan barusan, Qin Fuling benar-benar mempercayai apa yang dia katakan. Sekarang setelah aku memikirkannya, itu tidak mungkin. Dengan kekuatanku, aku adalah yang terbaik di dunia. Bagaimana dengan Su Liang yang jauh lebih kuat darinya? Jadi itu sama sekali tidak mungkin. Su Liang juga yakin akan hal itu saat ini. Tokoh utama wanita Qin Fuling sesuai dengan protagonis Lu Fan di saat-saat terakhir. Sekarang dia bahkan tidak perlu membuat rencana apapun karena dia sudah mendapatkan tokoh utama wanita. Aku ingin tahu bagaimana ekspresi Lu Fan ketika dia tahu berita ini. Aku harus pergi ke Chengdu juga. Ketika Lu Fan mengetahui bahwa akhir dunia belum datang dan hancur, dia muncul di hadapannya lagi memeluk Qin Fuling. Memikirkan adegan itu, Su Liang mengungkapkan beberapa antisipasi. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Su Liang berpikir sejenak dan berkata kepada Qin Fuling di ujung telepon. Orang-orang seperti ini jelas pembohong. Ini adalah era yang berbeda sekarang. Jika dunia akan berakhir, itu pasti sudah terjadi sejak lama. Gunakan otakmu dan jangan hanya percaya kebohongan orang lain. Dia bersusah payah untuk mengarang cerita seperti itu, jadi dia seharusnya membuat beberapa persiapan. Jadi, kurasa 3 hal yang dia prediksi kemungkinan besar akan terjadi. Su Liang memberi Qin Fuling suntikan pencegahan. Meskipun pandangan dunia apokaliptik ini hanyalah gangguan acak, aku tidak tahu apakah beberapa hal akan terjadi. Bagaimanapun juga sistem hanya menghapus pandangan dunia ini dan tidak akan menyebabkan akhir dunia. Hal-hal lain sulit untuk diprediksi. Tidak masalah, itu tidak akan berdampak banyak. Jangan khawatir, aku bukan orang bodoh, aku tidak mudah dibodohi.
Hahaha, kamu hanyalah seorang bodoh kecil. Memikirkan apa yang telah diberikan Qin Fuling secara gratis, Su Liang tertawa. HMPH, jangan panggil aku bodoh. Kamu sudah lama tidak menghubungiku. Apakah kamu tidak merindukanku? Qin Fuling mendengus tidak puas dan mulai mengeluh karena Su Liang tidak menghubunginya. Tentu saja aku merindukanmu. Aku memikirkan splitmu dan tanda monyetmu setiap hari. Oh, jangan katakan itu, jangan katakan itu. Jika kamu mengatakannya lagi, aku akan memikirkan hari-hari tak tahu malu itu. Qin Fuling tersipu dan menghentakkan kakinya karena marah. Setelah beberapa rayuan, Qin Fuling dengan enggan menutup telepon. Su Liang sedang bermain dengan ponselnya. Pria berbaju merah di sebelahnya melaporkan tindakan terbaru Lu Fan, protagonis dari Kiamat. Ketika saya mendengar bahwa dia diam-diam menjual perusahaan keluarga, Su Liang tidak bisa menahan tawa. Tidak ada orang lain yang bisa menipu ayahnya sejauh ini dengan kekayaan miliaran, kehidupan masa depannya akan terlalu mewah. Akibat dari apa yang dia lakukan 10 hari kemudian seluruh keluarga menjadi papa. Aku dengar bahwa Lu Fan menghabiskan banyak uang untuk membangun rumah yang aman dan bahkan membangun tembok setinggi 10 meter di luar komunitasnya. Mata Su Liang berkedip dan dia mendapatkan sebuah ide. Heh, bukankah kau akan memberitahu dunia tentang akhir dunia? Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Masukkan cerita tentang mengalahkanku ke Benteng Doom di hasil pencarian yang sedang tren. Biarkan mereka melihat bagaimana kau bersiap untuk kiamat. Itu tergantung pada apakah mereka percaya padamu. Su Liang segera memberi perintah yang meminta Honi untuk menghubungi media berita Chengdu. Lu Fan bahkan tidak tahu bahwa dia akan menjadi terkenal. Saat ini dia berdiri di depan pintu sebuah klub anggar-anggar ini bukanlah anggar itu. Klub ini setara dengan toko senjata kuno. Ada berbagai jenis senjata kuno yang dijual termasuk pedang tombak dan halberd di kehidupan sebelumnya dia tahu. Ada pedang yang sangat terkenal yang dapat memotong besi seperti lumpur dan memotong rambut seperti tiupan. Saat bertemu zombie dan makhluk mutan, saya hampir membunuh mereka dengan satu pedang. Dia membunuh mereka tanpa pandang bulu seperti memotong melon dan sayuran. Pedang ini akhirnya jatuh ke tangan Qin Fuling dan membuatnya terkenal sebagai orang terkuat di dunia. Lu Fan tidak berpikir untuk mencegat Qin Fuling. Dia ingin membeli pedang itu dan kemudian memberikannya kepada pihak lain ketika akhir dunia tiba. Bantuan besar yang akan dilakukan mungkin Qin Fuling akan tergerak. Lu Fan tidak bisa tidak berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Kakak bangun ini sudah siang bolong berhenti melamun. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di sampingnya membuatnya terkejut. Mata secara bertahap kembali fokus. Ternyata seorang pemuda berdiri di depannya dan berbicara kepadanya. Tangan kanannya masih melambai di depan matanya dan kupikir dia tertidur sambil berdiri. Lu Fan sadar kembali menyeka air liur dari sudut mulutnya dan berjalan ke klub anggar. Permisi, apakah Anda di sini untuk anggar atau untuk bisnis? Klub anggar tidak berjalan dengan baik. Benar, ini era yang